Di malam hari yang dingin di dalam hutan, Delta Nu Uweuh Katiris mengaung di bawah bulan berwarna merah. Setelah itu si Melon Strip langsung turu. Di sisi lain, di sebuah markas, Beta melaporkan pada Sang Shadow di mana sekte Diabolos di kerajaan Midgar tidak melakukan pergerakan yang mencolok. Bahkan pasukan jubah merah pun tidak melakukan pergerakan karena sedang dilanda galau. Dengan begitu, pasukan Ciwi Shadow akan berfokus pada kerajaan Oriana tanpa harus melirik ke belakang. Namun ada satu masalah di sini, aliran dana yang meningkat terhadap kota tanpa hukum nampak mencurigakan. Beta menjelaskan bahwa kota tanpa hukum tidak terkait dengan negara manapun. Kota hukum hanyalah kota kumuh alias kumpulan orang-orang dari penjuru dunia yang mencari kejahatan, keberuntungan, dan kekuatan. Yang dimana hal tersebut akan berefek buruk terhadap publik. Sontak semuanya terkejut ketika Shadow bilang bau. Lantas para Ciwi saling mengenuh siapa yang bau di sini. Bahkan ada juga yang menyemprotkan parfum supaya tidak bau. Bahkan membuka jendela supaya angin gelebug masuk. Sampai segitunya ya. Ternyata bau yang dimaksud oleh Sang Shadow yaitu bulan berwarna merah berbau darah. Sontak Alpha menyuruh semuanya tenang dan bersiaga akan pertanda buruk mengenai legenda bulan merah. Ya, Sang Shadow di sini menyatakan bahwa dirinya akan mengatasi soal uang sendirian, yang artinya Sang Shadow akan bergerak sendirian. Sontak semuanya prihatin, takutnya Sang Shadow kenapa-kenapa. Lantas Sang Shadow menunjukkan api birunya, menyuruh para Ciwi Shadow untuk tidak khawatir karena bulan berwarna merah itu nampak indah. Jelas semuanya langsung berlutut mengagumi Sang Shadow yang terkuat, di mana seedan apapun, seseram apapun, selegenda apapun itu bulan merah, bagi Sang Shadow kagak ngaruh. Tapi di dalam hati Shadow berkata bahwa legenda bulan merah itu hanyalah karangannya saja, bukan beneran, karena bulan itu hanya sedikit memerah saja. Di sisi lain lagi kita diperlihatkan dua bujangan yaitu Quinton dan si Emas sedang memburu sang Ratu Darah yang menjadi buronan dengan harga yang tinggi di dalam kota tanpa hukum. Lebih tepatnya di dalam menara merah tempat para vampir berkumpul. Namun ketika akan memasuki sebuah menara merah, mereka dihadang oleh sosok penjaga yang dijuluki sebagai Iblis Putih. Jelas keduanya semakin semangat ingin mendapat iblis tersebut yang sama-sama memiliki harga tinggi sebagai buronan. Ya, inilah Shadow Garden Season 2. Maksudnya Kage no Jitsu ni Naritakute Season 2. Yo, hello bro, gimana kabarnya? Semua kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Bang Utra akan menceritakan sebuah anime lanjutan dari Shadow Garden yang jelas-jelas anime ini sangat gue tunggu sekali. Maka dari itu nggak usah banyak bacot, mari kita langsung bantai saja season 2-nya. Ya, sebelum kita lanjut ke cerita, kita dijelaskan hasil akhir turnamen dari ibu kota Midgar. Meski terjadi kerusuhan, turnamen tersebut tetap berlanjut dan yang menjadi juara pertama yaitu Claire alias kakaknya Kageno. Kemenangan tersebut dirayakan di sebuah restoran perusahaan Gamma bersama Kageno. Dan yang bikin terkejut di sini, Claire yang doyan gelut ingin mengajak Kageno memburu vampir yang ada di dalam kota tanpa hukum. Langsung berangkatlah mereka naik kereta api. Setelah sampai di kota tanpa hukum, Kageno digusur sepanjang jalan. Itu karena sang kakak sudah tahu kalau si Kageno tidak dibegitukan pasti bakalan tersesat. Ya, pertama-tama mereka berdua akan pergi menuju asosiasi kesatria. Ternyata sang kakak yang sangat menyayangi adiknya ingin memperkerjakan Kageno sebagai pegawai negeri, lebih tepatnya ordo kesatria setelah lulus nanti. Tiba-tiba ada sales mencoba menawarkan sosok budak yang diperjualbelikan. Dan setelah dilihat-lihat, ternyata yang dijualnya itu yaitu Quinton dan si Emas. Jelas Kageno di sini sedikit mengenali mereka, tapi agak lupa sih. Bang, kalau mereka di sini berarti mereka kalah dari si Iblis Putih ya, Bang? Iya, bener banget bro. Mari kita lanjut. Karena tidak tertarik, Claire lanjut berjalan. Setelah sampai penginapan, Kageno pun keluar dan tersesat. Tiba-tiba ada copet menubruk, langsung dicopet balik, jadi dapat 2 dompet. Ada copet lagi tuh, langsung balik lagi jadi 3 dompet. Kageno pun terus berjalan hingga dompetnya menumpuk.
Tak lama Kageno melihat ada orang yang digebukin di dalam gang. Ternyata yang digebukin itu merupakan sosok Ghoul. Ya, inilah kota tanpa hukum di mana yang kuat akan menindas yang lemah meski itu Ghoul. Akan tetapi ketika bulan merah muncul memancarkan gelombang energi sihir, tiba-tiba Ghoul tersebut bertambah kuat dan mengamuk. Dan setiap orang yang terkena gigitan akan menjadi Ghoul. Lalu ketika Ghoul tersebut akan menyerang Kageno, ya, muncul sosok Ciwi berambut merah menumbangkan Ghoul tersebut dalam sekejap. Si Ciwi ini memperkenalkan diri bernama Mary, sang pemburu vampir tertua. Sebelum Mary pergi, Mary berkata amukan akan dimulai, bulannya berwarna merah dan tidak ada waktu lagi. Sementara itu, di sebuah penginapan, bapak-bapak yang sudah melakukan kiu-kiu cukuruku lari ketakutan karena Ciwinya menjadi Ghoul. Sontak langsung ditendang. Ya, ternyata Claire di sini sedang mencari Kageno yang sedang tersesat. Di sisi lain lagi kita diperlihatkan Jagger dan Yeager yang rariweh melihat pesona malam kedewasaan, yang dimana tempat ini sangat tidak baik bagi para bocil FF, dan ketika ada zombie langsung teriak. Di sisi lain lagi kita diperlihatkan sosok Ciwi yang lelah setelah melakukan kiu-kiu cukuruku. Aman bang, aman bang. Ya, lanjut. Lalu ketika melihat keluar, terlihat para Ghoul sedang memangsa para manusia. Dan sungguh tidak disangka di dalam kamarnya itu muncul sosok Ghoul yang botak. Lalu tiba-tiba, ya, muncul Sang Shadow menyelamatkan Ciwi tersebut. Disinilah Sang Shadow meniru kata-kata dari Mary yang dianggapnya keren, yaitu amukan akan dimulai, bulannya merah dan tidak ada waktu lagi. Sementara itu di sisi lain lagi kita diperlihatkan sosok siluman rubah memiliki kipas dilengkapi 2 kikincring siap melakukan pergerakan. Sementara itu juga di sisi lain lagi Claire sedang menangisi Kageno yang telah mati. Tak lama Mary muncul memberitahu bahwa orang yang dicari berada di sebuah gang lain. Ya, ternyata mayat tersebut bukan Kageno. Tapi Claire di sini kagak percaya dengan adiknya yang dibicarakan tersenyum di hadapan Ghoul. Namun ketika Mary mengatakan sosok laki-laki yang tidak memiliki kemampuan, barulah Claire percaya. Lantas Mary memberitahu bahwa terakhir ia lihat Kageno sedang dibawa oleh bawahan Ratu Darah menuju Menara Merah. Itu artinya Kageno akan dijadikan sebagai persembahan untuk kebangkitan Sang Ratu Darah bernama Elizabeth yang tertidur selama 1000 tahun. Yang dimana bujangan dan bulan merah akan menjadikan kebangkitan Elizabeth yang terjadi 1000 tahun sekali. Alhasil Mary yang mengincar Elizabeth kini memiliki tujuan yang sama dengan Claire yang ingin menyelamatkan Kageno. Sementara itu di sisi lain lagi, sosok jagoan berotot dan berurat sangat senang ingin segera bertempur di tengah kekacauan ini. Dan Kageno pun ikut bersenang-senang untuk dramanya yang baru. Lalu kita pun diperlihatkan sosok yang bernama Crimson masih bersantai membiarkan orang-orang yang sosokan paling kuat. Karena Juggernaut si jagoan berotot dari Menara Hitam dan Yoko Yukime si siluman rubah dari Menara Putih akan mati di tangan Crimson. Ya, di tengah-tengah kesenangan Yukime dan Juggernaut yang sedang asik bertempur, Shadow sang penguasa bayangan pun muncul di antara mereka berdua. Ya, Sang Shadow di sini nampak dihiraukan atau lebih tepatnya diremehkan. Juggernaut maju duluan menghancurkan gerbang dengan sekali sebet. Kemudian Yukime pun pamit akan maju duluan juga untuk memburu Elizabeth. Sementara itu si penjaga gerbang alias si Iblis Putih bersembunyi gemetaran ketika melihat 2 jagoan dari Menara Putih dan Hitam. Namun ketika melihat Sang Shadow yang dianggapnya lemah, si Iblis Putih langsung menyerang menganggap Shadow sebagai mangsa. Namun sayang perkiraannya salah. Ya, dengan santuinya Shadow memotong si Iblis Putih dalam sekejap. Dan seperti biasa agar dramanya terlihat edan, Shadow berkata, amukan akan dimulai, bulannya merah dan tidak ada waktu lagi. Raw.
Sementara itu di sebuah perpustakaan di dalam Menara Merah, Beta yang sedang serius mencari info dari mana asalnya kekuatan vampir, tiba-tiba muncul Claire dan Mari yang tikus Ru. Sontak Beta menyatakan bahwa saat ini sudah sewajibnya bagi Shadow Garden melenyapkan saksi mata, namun Claire adalah pengecualian. Lantas Mary berbisik pada Claire untuk menghindari pertarungan yang tidak perlu. Lantas Claire bertanya apa tujuan Shadow Garden di Menara Merah ini. Beta pun menjelaskan bahwa Shadow Garden sedang meriset kasus kerasukan iblis, dan tujuannya saat ini yaitu ingin mendapat sampel darah vampir. Karena pada dasarnya kerasukan iblis dan vampir hampir sama, yang dimana darahnya itu terbagi melalui garis keturunan. Lebih jelasnya saat ini Shadow Garden ingin membuktikan teori tersebut. Dan Beta di sini mengetahui bahwa Mary adalah seorang vampir yang telah hidup 1000 tahun lamanya. Maka dari itu Beta berharap Mary menyetujuinya untuk mendapatkan sampel darah dari Elizabeth. Sontak Claire bertanya apakah kerasukan iblis bisa disembuhkan. Beta hanya menjawab jangan khawatir. Jelas Claire kebingungan, dan karena nggak ada waktu lagi Claire mengabaikan para Ciwi Shadow. Namun ketika mendengar tujuan Claire yang ingin menyelamatkan adiknya, sontak Rose langsung rariwul merasa khawatir terhadap sang pujaan hati. Lantas Beta menyuruh 666 alias Rose untuk mundur. Dan karena kesepakatan sudah disetujui, mereka pun langsung bergegas. Namun di sini Mary terlihat kesal setelah mendengar Beta yang mengatakan tidak akan memperjuangkan tanah Suaka. Beta di sini sangat kecewa dengan sikap Rose barusan, lalu memperingatkan bahwa tujuannya saat ini hanya mengambil sampel darah. Urusan lainnya biar Shadow yang urus. Sementara itu Mary dan Claire terus maju membunuh para vampir yang menjaga di sini. Mary memperingatkan bahwa vampir tidak bisa mati jika tidak menusuk jantungnya. Sambil berjalan mereka berdua membincangkan perkataan Beta yang tadi. Claire di sini merasa ada rahasia yang disembunyikan Mary mengenai tanah Suaka. Seolah-olah Mary di sini membela kaum vampir. Claire ingin memastikan apa tujuan Mary yang sebenarnya di sini. Sontak Mary balik bertanya kenapa Claire menanyakan hal bodoh pada Beta, karena sudah jelas penderita kerasukan iblis takkan bisa disembuhkan. Itu artinya Claire di sini juga memiliki rahasia. Maka dari itu lebih baik untuk tidak saling mengulik. Lalu tiba-tiba terjadi sebuah getaran. Ya, ternyata itu ulah si Juggernaut yang sedang memburu para vampir. Dan di sini Juggernaut terlihat tidak senang karena lawannya terlalu lemah di matanya. Kemudian ketika Mary dan Claire mengintip, tiba-tiba ya, hanya dalam sekejap Juggernaut berada di depan bebenguk si Claire dan Mary, langsung menghantam Claire hingga dijongkeng. Bahkan Mary pun tidak berdaya di hadapannya. Tiba-tiba Claire bangkit kembali langsung melukai kaki Juggernaut. Ketawalah itu si Juggernaut, merasa terhibur dengan Claire yang masih hidup setelah mendapatkan hantaman. Claire begitu terkejut melihat luka Mary yang begitu dalam, langsung disembuhkan tapi tidak boleh. Lalu tiba-tiba ya, Mary di sini merupakan seorang vampir. Itu artinya yang ia perlukan hanyalah darah. Setelah mencicipi darah Claire, Mary langsung menyala mengeluarkan energi sihir berwarna merah. Namun semua serangan dari Mary langsung dihempaskan, dan dalam sekejap Juggernaut sudah ada di belakang Claire. Lalu tiba-tiba ya, Kageno yang lebih cepat dari siapapun langsung menendang Juggernaut dengan mudah. Dan seperti biasa agar terlihat lebih keren lagi dan terlihat lebih edan lagi, sang Shadow berkata, amukan akan dimulai, bulannya merah dan tidak ada waktu lagi. Rau. Setelah Shadow pergi, Mary meminta maaf karena telah melakukan hal yang tadi. Dan karena Claire sudah terlanjur mengetahui bahwa Mary adalah vampir, Mary pun menjelaskan rahasia yang ia miliki dan tujuan yang sebenarnya di sini, sekaligus fakta mengenai Elizabeth. Ya, 1000 tahun yang lalu adalah masa kejayaan bangsa vampir, di mana para vampir memburu manusia seperti binatang. Namun zaman terus berubah hingga situasi menjadi membalik, di mana para vampir balik diburu oleh manusia setelah mengetahui kelemahan vampir. Pada saat itu Elizabeth memimpin kota kecil, berbaur dengan manusia, bahkan berhenti meminum darah. Dan sebagai pengikut, Mary bersama rekan-rekannya mengikuti keinginan Elizabeth. Meski telah kehilangan kekuatan, namun mereka mendapatkan suatu kebahagiaan yang baru, yaitu bisa tahan dari cahaya matahari dan berbaur layaknya manusia. Akan tetapi Elizabeth berbeda. Meski telah berpuasa sekian lamanya, Elizabeth masih terbakar di bawah cahaya matahari. Ya, meski hatinya terus digerogoti oleh rasa sakit, Elizabeth terus berusaha untuk menciptakan dunia yang damai. Namun setiap 1000 tahun sekali ketika bulan merah muncul, Elizabeth tak kuasa menahan kekuatan dan amukan yang muncul di tubuhnya.
Dan parahnya si Crimson memberikan setetes darah pada Elizabeth. Hal tersebut membuat Elizabeth semakin menggila dan dalam sekejap penghuni tanah Suaka dilenyapkan. Mary yang masih bertahan menjilat darah lalu mengejar Elizabeth. Untungnya di saat itu amukan Elizabeth sudah berhenti. Namun kini Elizabeth merasa frustasi tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Alhasil Elizabeth menusuk jantungnya. Namun anehnya Elizabeth di sini tidak melebur, tidak seperti vampir biasa pada umumnya. Alhasil Mary bersumpah untuk menjaga tidur Elizabeth yang kekal. Akan tetapi Crimson bersama rekan-rekannya langsung membunuh Mary dan berharap 1000 tahun selanjutnya akan membangkitkan dan memanfaatkan amukan Elizabeth. Ya, inti dari cerita ini, Mary sangat menyesal tidak membakar mayat Elizabeth yang diinginkan Elizabeth. Kemudian agar adil, Claire pun menceritakan rahasianya, yang dimana Claire di sini pengidap penyakit kerasukan iblis, dan suatu hari nanti Claire mungkin akan menjadi monster. Maka dari itu, sebelum itu terjadi, Claire mengajak sang adik untuk mencapai prestasinya di akademik. Namun apa yang terjadi, sang adik malah terseret ke dalam bahaya. Ya, cerita mereka berdua ini seolah-olah tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Maka dari itu saat ini mereka berdua memiliki tujuan yang sama di sini, yaitu menghajar Crimson, merebut Elizabeth dan menyelamatkan Kageno. Lalu bagaimana keadaan Kageno saat ini? Ya, Kageno yang berwujud shadow sedang asik farming harta karun di menara ini. Banyak sekali emas yang menumpuk, bahkan barang-barang antik. Namun Kageno alias Shadow hanya tertarik dengan kepingan koin emas yang menumpuk. Alhasil Kageno hanya mengambil koin tersebut yang cukup untuk biaya hidup selama 300 tahun. Kemudian ketika teringat kepahlawanannya yang selalu datang terlambat alias pahlawan kesiangan seperti di film-film, Kageno ingin membuat sesuatu yang baru, yaitu muncul dari awal dan membunuh bos terakhir dari awal sebelum NPC datang. Sementara itu Crimson terlihat senang menunggu kebangkitan Elizabeth yang akan segera tiba. Kemudian Crimson memasukkan jantung Elizabeth ke dalam tubuh Kageno palsu. Lalu tiba-tiba ya, hanya dalam sekejap semuanya hancur lebur. Dikira bos akhir sangat hebat, ternyata tidak. Atau mungkin dramanya kali ini memang tidak ada bos akhir. Alhasil Shadow pun pergi ke bawah lagi untuk berjaga-jaga. Namun tanpa disadari ada yang menyala di belakang sana. Apaan tuh? Tak lama Claire dan Mary pun datang, langsung kebingungan karena tidak ada siapapun di sini. Lalu tiba-tiba ya, ternyata Elizabeth telah bangkit, langsung mengambil Claire sebagai penyempurnaan. Tak lama para Ciwi Shadow langsung bergerak. Ya, dengan secepat kilat mereka gercep menyelamatkan Claire, bahkan melenyapkan Elizabeth. Sontak Claire langsung disembuhkan namun tidak bisa. Dan soal Elizabeth yang dilenyapkan itu bohong, karena Elizabeth langsung bangkit kembali menyambung seluruh tubuhnya. Beta berasumsi kalau saat ini Shadow sedang sibuk dengan urusan lain. Itu artinya saat ini para Ciwi Shadow memiliki kewajiban untuk mengambil misi ini yang dianggapnya darurat. Dan karena Claire membutuhkan perawatan khusus, Beta harus menyelesaikan semua ini secepat mungkin. Namun apa yang terjadi, Beta dan kawan-kawan malah kewalahan tak sanggup melawan kekuatan Elizabeth yang terlalu edan. Tak lama Juggernaut yang merasakan energi sihir yang edan langsung datang menghantam si Elizabeth, namun langsung dihempaskan. Yukihime terheran dengan kelakuan Juggernaut yang tolol. Kemudian Elizabeth pun langsung menghujani mereka semua dengan sihirnya. Ya, di sini Yukihime baik-baik saja, tapi si Juggernaut yang sosokan kuat malah rebahan tak berdaya. Kemudian Elizabeth menyerap semua darah yang berceceran untuk memperkuat dirinya. Dirasa lawannya sangat kuat, Beta menyuruh Rose untuk mundur, selamatkan Claire. Beta menegaskan bahwa Rose masih memiliki urusan yang tertunda, maka dari itu Rose harus tetap hidup. Lalu tiba-tiba ya, sungguh tidak disangka Elizabeth di sini mampu mengendalikan darah iblis hingga membuat kutil-kutil kerasukan iblis di tubuh mereka semua. Dan tak lama kutil Claire mulai membekah, lalu tiba-tiba Claire dibawa ke alam bawah sadar. Yang ternyata Claire dibawa ke dunia milik sang penyihir bencana, yaitu Aurora. Jelas di sini Claire terheran kenapa bisa ada di sini. Lantas Aurora menjelaskan bahwa Claire telah sembuh sejak lama oleh sosok ini yang tidak lain tidak bukan adalah Cid Kageno. Tapi di sini Claire makin bingung ketika Aurora bercerita
cerita ngaler ngidul, menceritakan zaman purba evolusi manusia dari monyet hingga menjadi monyet lagi. Maksudnya hingga menjadi manusia. Tapi ada inti di sini, di mana darah kerasukan iblis dan darah vampir adalah suatu jenis yang berbeda. Dan apesnya si Claire ini telah menyatukan kedua darah tersebut. Dan yang tambah apesnya lagi, si Claire tak sanggup mengendalikan kekuatannya itu. Lalu tiba-tiba muncul tato rasio bintang kadal di lengan kiri Claire. Dan untuk mengendalikan kekuatannya, Rora akan mengambil alih tubuh Claire. Tapi sebelum itu terjadi, Claire bertanya kenapa Rora menolong. Sontak Rora menjawab bahwa semua ini demi sang doi, yaitu Shadow. Ya, karena bajunya terasa sesak langsung di kiu-kiu cukuruku. Si abang. Lagi serius gini, ada aja momen kayak gitu. Ya, pokoknya mah di sini Rora menunjukkan kekuatannya yang sangat edan untuk membuktikan siapa yang menjadi bencana di sini. Dalam sekejap serangan Elizabeth langsung diubah menjadi sebuah cairan dan hanya dalam jentikan jari langsung membalik. Lalu sungguh tidak disangka Rora meniru sihir milik sang Shadow, yaitu ya, namun sayang itu gagal karena tubuh Claire tidak sanggup menahan kekuatan Rora. Rora berkata perannya saat ini sudah selesai sebagai pengulur waktu karena sang doi sudah tiba. Ya, di sini Mary mengakui bahwa Shadow lebih kuat dari Elizabeth, bahkan lebih kuat dari Rora. Namun di sini Beta merasa aneh dengan Shadow. Kenapa harus melayani Elizabeth dengan serangan jarak jauh? Bukankah akan mudah jika menyerangnya secara langsung? Sontak Beta mulai menyadari bahwa Shadow melakukan itu demi melindungi para Ciwi. Namun prasangkanya salah karena Shadow di sini hanya ingin melindungi koin-koin emasnya yang berjatuhan dan tidak ingin semua koinnya menjadi hancur. Ya, melihat kekuatan sang Shadow membuat semuanya terpukau, bahkan Yukime pun sangat tertarik dengan Shadow. Bukan hanya itu, Elizabeth pun sangat tertarik hingga menanyakan siapa nama orang yang ia lawan. Namun sang Shadow menjawabnya dengan sebuah kekuatan. Ya, sungguh tidak disangka kali ini ayam atomik bukan lagi penghancur, melainkan merecoperi atau lebih tepatnya menyembuhkan semua orang di kota tanpa hukum yang telah menjadi gaul, bahkan kutil-kutil yang menempel di tubuh para ciwi-ciwi. Setelah urusan selesai, mereka pun bubar ke rumah masing-masing. Ya, bubar. Terlihat Juggernaut begitu galau melihat kekuatan sang Shadow. Lah, ini si Juggernaut malah ingin melawan Shadow. Sungguh edan ya. Esok harinya di siang hari kita pun melihat penyesalan dari Quinton dan si emas yang kehilangan jirah dan pedang mahalnya. Sementara Jagger dan Plugger menyesal telah melewatkan momen kedewasaannya. Namun meski begitu mereka berempat sangat bersyukur masih bisa hidup. Sementara itu Kageno tetap santuy makan surabi sambil menunggu sang kakak yang mengucapkan perpisahan pada Mary. Di dalam kereta, Kageno masih memikirkan penyakit Claire yang tidak mungkin bisa disembuhkan, yaitu tato rasio bintang kadal. Tiba-tiba Claire berkata jujur perihal kekuatan istimewanya di dalam tato rasio bintang kadal. Bang, bukan itu nama tatonya, Bang. Ya nggak apa-apa, sama aja, biarin biar si ACP pusing kalau nge-copy paste. Gak mungkin, Bang, soalnya si ACP sudah mulai ketar-ketir, Bang. Lanjut. Malah ngomongin itu. Ya, pokoknya mah di sini Kageno akan menemani sang kakak yang lagi galau, karena pada umumnya orang yang memiliki penyakit harus dikasih perhatian yang lebih. Ya, di sini Kageno sadar bahwa untuk kedepannya Claire akan menempuh masa-masa yang sulit. Namun meski begitu, yang penting eventnya kali ini sukses memberikan akhir yang bahagia. Namun sayang koin emas yang selamat hanya tinggal separuh. Ya, meski tidak cukup untuk biaya seumur hidup, Kageno tetap santuy karena kota tanpa hukum masih tersisa 2 menara. Dalam artian Kageno akan menjadikannya sebagai celengan jika membutuhkan koin. Acuang! Sementara itu di atas bukit, Mary dan Elizabeth memandangi kereta yang ditumpangi Kageno. Ya, kali ini kita diperlihatkan insiden para bandit yang membegal kereta pengiriman barang milik perusahaan Mitsugoshi alias perusahaan Gamma. Begal ini sangat galak sekali bro, nggak padang melon langsung disebet. Fokus.
Ya, ternyata para begal ini merupakan suruhan dari orang ini yang merupakan perusahaan tetangga bernama Garter, di mana Garter berusaha menghancurkan perusahaan tetangga untuk menguasai perekonomian Midgar, terutama Mitsugoshi. Ya, setelah mendapatkan informasi tersebut, para ciwi yang berpura-pura lembut pun langsung menunjukkan tarinya. Bahkan Alpha telah hadir bersama para pasukan Shadow. Jelas para bandit langsung ketar-ketir dan dalam sekejap langsung tumbang. Ya, Alpha di sini memang sudah menyadari telah terjadi pergerakan dari perusahaan korporasi utama untuk menguasai pasar Midgar. Dan saat ini sudah dipastikan akan terjadi perang pasar ekonomi di Midgar. Esok harinya di sebuah kafe, Kageno nongkrong bareng bersama Plugger dan Jagger. Dua bujang ini begitu bangga telah membeli passion dari perusahaan terkenal yaitu Mitsugoshi. Dan mereka bersiap mengapakkan sayap untuk mendapatkan para ciwi-ciwi. Tiba-tiba ada yang mengelupas tuh. Yah, ternyata baju yang dibeli si bujang ini merupakan KW dengan harga yang murah. Bahkan si bujang yang satunya lagi pun sama. Pantas saja harganya murah, ternyata KW. Ya, disinilah Kageno mulai menyadari akan sekitarnya yang sudah berpassion mirip dengan dunianya yang dulu. Sudah dipastikan ini semua pasti ulah si Gamma Eta dan Alpha CS yang menjadikan cerita Kageno di dunianya yang dulu sebagai referensi. Kesellah itu si Kageno karena mereka nampak menduplikasi karya orang-orang di dunianya yang dulu sebagai peningkatan pasar di dunia ini. Lalu tiba-tiba Kageno mulai merencanakan sesuatu. Bilangnya Kageno akan merampas semua kembali tanpa sisa. Heranlah ini kedua bujang kagak ngerti omongan si Kageno. Kemudian di malam harinya Kageno sudah mempersiapkan kostum baru dan sebuah topeng, yang dimana kali ini Kageno akan berperan sebagai agen super elit kelas kakap. Ya, sungguh tidak disangka orang pertama yang ditemui Kageno adalah siluman rubah, pemilik dua kikincring yaitu Yukime. Dan yang paling dikejutkan di sini, Kageno kini bersekutu dengan Yukime, mengganti nama sebagai John Steel in the House. Bukan itu, Bang. Maksudnya John Smith. Ya, tapi perlu kalian tahu, Yukime di sini mengetahui bahwa John Smith adalah sang Shadow. Di sini Yukime membicarakan soal Garter yang memanggil anggota korporasi utama untuk meruntuhkan perusahaan Mitsugoshi. Ya, di sini Kageno bersama Yukime tidak memihak perusahaan manapun, melainkan mereka berdua ini akan menghancurkannya. Tapi di sini Yukime memperingati John untuk waspada terhadap orang yang telah mengendalikan Garter, sekaligus menggenggam kuasa penuh korporasi utama, yaitu Getan, sang pemilik julukan sebagai si pedang iblis. Dan perlu dicatat, orang itu merupakan mangsa bagi Yukime. Lalu ketika akan berpisah, Yukime berkata bahwa di dalam perang pasar ibu kota ini, uang akan dibeli dengan darah. Sontak John hanya menjawab bahwa dirinya akan menghancurkan lalu membangun kembali semuanya. Esok hari siang pun tiba ketika cuaca mulai panas ngebelentrang di suatu alun-alun kota. Kita diperlihatkan anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan tetangga berkerumun ingin memborong passion obrolan dengan harga murah. Bahkan kedua bujang ini pun ada di sini. Ternyata bukan hanya passion saja yang diobrolkan di sini, melainkan semua produk kebutuhan tetangga di seluruh kios. Ya, di sini Kageno mulai menyadari bahwa Alpha CS alias perusahaan Gamma telah kebabalasan menjual barang-barang sendiri tanpa memperdulikan UMKM. Alhasil kini perusahaan Mitsugoshi dimusuhi banyak perusahaan, bahkan para pedagang kecil di pasar. Itu artinya Mitsugoshi terancam hancur. Namun meski begitu, setelah Mitsugoshi hancur, Kageno akan menghancurkan mereka lalu menciptakan pasar baru dan membangun kembali perusahaannya bersama Alpha CS, tapi dengan nama perusahaan yang berbeda. Ya, di sini Kageno sadar bahwa para ciwi Shadow, para penonton dan para tetangga akan mengerti hal ini ketika di akhir cerita. Sikap! Nah, setelah para ibu-ibu pada bubar, Jagger dan Jagger akhirnya kebagian baju obrolan. Tapi bajunya pada rusak tuh. Tapi si Jagger ini tetap membelinya dengan harga yang murah sekali. Namun ada yang aneh di sini, mereka diberi kembalian dengan mata uang keluaran korporasi utama. Jelas Kageno terheran ingin melihat uang yang sebelumnya. Di sini Jagger menyebutkan bahwa uang yang berwarna kuning itu merupakan mata uang dari Bank Mitsugoshi. Tadinya uang tersebut hanya bisa digunakan untuk produk Mitsugoshi saja, namun sekarang sudah bisa digunakan untuk berbagai
sebagai transaksi jual beli. Jelas Kageno terkejut, padahal dulu sewaktu masih kecil hanya bercerita singkat perihal uang dan bank pada beta, alpha, dan gamma. Tapi sekarang mereka benar-benar menjadikan cerita Kageno sebagai referensi. Tiba-tiba Kageno mulai menyadari sesuatu, yaitu soal jiplak-menjiplak, di mana korporasi utama telah menjiplak uang milik Mitsugoshi. Namun sayang kualitasnya sangat buruk sekali dibandingkan dengan uang dari Mitsugoshi. Lalu kemudian Kageno mulai berkata aneh lagi, yaitu, aku pernah merasakan masa-masa sulit. Ketika itu uang sakuku cuma tinggal 2000 perak. Cuman cukup beli super sebat, gak cukup untuk beli kopi sebagai teman santuy. Disitulah saya berharap bisa memfotokopi agar bisa beli kopi. Nah, saat inilah mimpi tersebut akan terwujud, karena saat ini Kageno adalah agen super elit kelas kakap. Dan karena gak sabar, Kageno pun langsung pulang, sementara kedua bujang ini terpanik karena uangnya diambil Kageno. Malam harinya Kageno kembali menemui Yukime di dalam kereta dengan wujud John Smith. Kali ini John membicarakan soal uang kertas yang setara dengan koin emas. Dalam bentuk koin emas kita bisa melihat dengan jelas tumpukan jumlahnya, namun jika diuang kertaskan cukup satu lembar saja bernilai beberapa koin emas. Hal itu terjadi ketika kita menukar koin emas di sebuah gudang emas, yaitu bank. Dan saat ini semua orang bisa melakukan transaksi jual beli menggunakan uang kertas. Namun ada yang ganjil di sini. Jika kita memiliki 10.000 jenny di bank dan uang kertas 10.000 jenny di tangan, bukankah secara tidak langsung kita memiliki 20.000 jenny? Andai kata jika 10.000 jenny disimpan di bank lalu diputarkan di dalam pasar, tidak akan terjadi kontradiksi atau pertentangan. Namun lain hal jika pihak bank menjadikan koin emas yang disimpan sebagai jaminan pinjaman. Ya, menurut Yukime semua ini terjadi berkat perkembangan bisnis ekonomi dari perusahaan Mitsugoshi, dan ada kemungkinan para pedagang yang melihat peluang pasti akan melakukan pinjaman dalam bentuk uang kertas. Ya, menurut John, uang kertas merupakan sesuatu yang simpel dan ringan jika dibawa kemana-mana, alias memudahkan masyarakat untuk bertransaksi. Namun seiring besarnya penyebaran, transparansi nilai uang akan hilang, lalu 10.000 jenny di dalam gudang bank akan terus berlipat ganda, karena Mitsugoshi akan untung besar dengan sebuah imbalan dan bunga. Ya, itulah tujuan yang sebenarnya dari penciptaan mata uang. Lantas John memberikan dua mata uang yang berbeda. Mata uang dari aliansi korporasi utama nampak lebih kasar dan agak burik, tidak seperti milik perusahaan Mitsugoshi. Sontak John langsung tersenyum sambil berkata, mari kita palsukan dan rebut keuntungannya. Tapi menurut Yukime, perusahaan korporasi utama masihlah kecil, belum dipastikan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, bahkan akan mudah dilacak jika dipalsukan. Sontak John langsung berdiri, koin-koin langsung berjatuhan, lalu John bertanya, benarkah? Mata Yukime langsung melotot karena tegang, lalu berasumsi kalau tujuan John adalah untuk meruntuhkan korporasi utama dengan cara sengaja agar terlacak, lalu menyebar isu supaya masyarakat ragu akan kondisi dompetnya dan akan menuntut kembali emas-emas yang disimpan di bank. Disitulah John akan mendapatkan keuntungan. Sontak John langsung tercengang dan bertanya kembali, benarkah? Makin teganglah itu si Yukime sambil berkeringat dingin. John Smith. Ya, setelah si John pergi, Yukime bergumam di dalam hati. Kalau saja dirinya salah ucap, pasti Yukime akan kehilangan nyawa dalam sekejap, karena John adalah sang shadow. Namun perlu kalian tahu bahwa si Kageno itu di pikirannya cuman ingin memfotokopi saja. Di sisi lain kita diperlihatkan para ciwi shadow membasmi antek-antek dari korporasi utama. Lalu kita pun diperlihatkan Kageno yang lagi nongkrong di sebuah kedai. Kageno di sini sangat senang dengan dramanya kali ini, yaitu menjadi John Smith, sang agen super elit kelas kakap, yang dimana kali ini Kageno akan menjadi musuh para ciwi shadow. Tiba-tiba muncul Delta, minta disuapin, dan karena si Delta katiris berkostum melon strip, Kageno pun langsung menggendongnya. Kok selalu begini ya? Bahaya ini bro. Lanjut bang, lanjut. Oke, kita lanjut. Ya, pokoknya di sini si Delta nggak mau diem ketika digendong. Dan inti dari pembicaraan di sini, si Delta membicarakan kesehariannya yang selalu disuruh oleh Alpha untuk membantai para bandit. Dan Delta di sini kelupaan disuruh untuk menemui Alpha. Ya, sebenarnya Delta ingin ikut bersama dengan Kageno, namun kagak bisa malam ini, mungkin besok saja deh. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Garter yang mulai terpanik karena para bandit yang ia kirim untuk membegal anggota Mitsugoshi telah dikalahkan. Dan saat ini Garter diperintahkan oleh Getan si pedang iblis untuk mengirimkan pasukan semanggi alias para eksekutor asuhan Getan.
Sementara itu di esok harinya Kageno bersama Delta menyerang ruang bawah tanah milik perusahaan korporasi utama. Ya, di sini Delta sibuk bantai-bantaian, sedangkan Kageno sibuk rapihin uang milik korporasi utama. Tiba-tiba ada yang teriak Saratu sama si Delta, yang ternyata orang ini merupakan kakak dari Delta bernama Zabra, dan Delta di sini sebenarnya bernama Sarah. Lantas Zabra meminta dilepaskan, bahkan mengajak Delta untuk bergabung pada perusahaan korporasi utama. Namun apa yang terjadi, si Zabra malah langsung dieksekusi. Ya, menurut Delta, kakak yang lemah merupakan aib keluarga. Waduh, Delta bercerita bahwa ayahnya merupakan induk dari klan, dalam artian sang ayah punya banyak betina dan punya banyak ribuan anak, dan yang lemah harus mati. Waduh. Ya, di sini Kageno langsung heran, ternyata ras setengah hewan agak edan ya. Tapi ada juga yang cerdas sih, seperti Yukime. Kemudian ketika digendong, Delta menyarankan pada Kageno untuk menjadi induk dengan cara bunuh si ayah dan menjadi yang terkuat di klan. Lalu Kageno bakalan banyak betina. Waduh, si Delta ini ya. Di sisi lain kita diperlihatkan kembali kediaman Getan, di mana saat ini Garter terpanik melaporkan ruang bawah tanahnya yang telah diserang. Dan semakin lama anggota korporasi utama semakin habis, bahkan modal yang dimiliki semakin habis setelah diinvestasikan terhadap pembangunan bank dan suap menyuap. Lantas Garter menyarankan untuk mundur. Sontak Getan langsung menggertak bahwa yang harus dilakukan Garter saat ini yaitu cuman mematuhi perintah. Lalu Getan menyuruh Garter untuk mengirimkan pasukan semanggi yang tersisa 3 orang untuk menyusup ke kediaman Mitsugoshi dan ambil rahasia bisnis mereka. Mitsugoshi. Sementara itu di sisi lain lagi kita diperlihatkan kediaman perusahaan Mitsugoshi alias para Chiwiseido. Di sini Gama melaporkan bahwa perusahaannya telah mendominasi pasar dan pihak aliansi korporasi utama dinyatakan akan segera bangkrut akibat ulahnya sendiri. Ya, di sini apa hanya memberi saran untuk saling percaya dan mempertahankan kepercayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Lalu Gama membicarakan soal Getan yang terlalu agresif. Ya, di sini apa hanya menyarankan untuk menyambut tamu yang akan datang. Sontak Gama bersedia untuk menyambut mereka. Dan apa mengizinkan hal tersebut. Meski agak aneh sih. Ya, inilah pertama kalinya bagi kita untuk melihat Gama yang akan ikut dalam pertempuran. Di malam hari yang sunyi ini, di mana jangkrik sudah mulai berkicau, kita diperlihatkan sosok trio semanggi utusan Getan mulai menyusup kediaman Mitsugoshi. Mereka ini sedang mengincar manajer yang bernama Luna alias Gama. Tak lama Gama pun datang menyambut, lalu 2 orang di samping langsung diseret oleh kedua Chiwiseido. Lantas Asep yang tersisa akan buy one dengan Gama. Sontak Asep langsung menyerang, tapi itu tidak mempan terhadap Gama. Lantas Gama memarahi Asep untuk tidak menyerang dari belakang, sakit tahu. Lalu Gama mulai menunjukkan pedang slime-nya. Lalu Gama mulai menyerang dengan kecepatan yang edan. Lalu Gama mengeluarkan teknik pedang kocokan. Lalu tiba-tiba muncul sebuah sinar di pedangnya. Sontak Asep mulai panik melihat pedang kocokan yang kini mulai bersinar. Lalu Asep mulai menyerang kembali, tapi tetap saja kagak mempan. Yang ada senjatanya jadi bengkok. Loh, kok bisa ya? Ya, si Asep di sini sangat terheran sekeras apa itu kepala si Gama. Kemudian Gama mulai serius meluapkan energi sihirnya yang sangat edan, membuat Asep semakin terkejut. Ya, inilah ajaran dari sang Shadow berwajah melas. Lalu Gama pun mulai menyerang dengan kekuatan yang edan, tapi malah disoledat. Ya, menurut Gama, si Asep ini terlalu hebat menyimpan sebuah perangkap padahal masih Gama sendiri yang disoledat. Tuh kan mimisan. Lantas Asep memanggil kedua temannya untuk kabur. Namun apa yang terjadi, kedua temannya sedang digiwing oleh si Chiwiseido ini. Alhasil Asep kabur sendirian, namun tak semudah itu bagi Asep karena Gama takkan mungkin melepaskan Asep. Lalu Gama pun mulai mengeluarkan jurus disoledat. Ya, di sisi lain apa hanya terpejam karena tahu pasti bakalan begini. Lanjut, di sisi lain kita diperlihatkan kembali kediaman Getan, yang dimana kali ini Getan mendapatkan laporan bahwa trio semangginya telah dikalahkan. Garter hanya bisa terpanik karena berita ini akan berpengaruh terhadap perusahaan korporasi utama, dan Getan hanya menyuruh Garter untuk membungkam mereka semua. Ya, di sini Getan Kukulutus mengatakan bahwa bawahannya selama ini hanyalah sekedar menghambat saja. Gak ada yang kuat satupun, termasuk orang-orang ini. Maka dari itu sudah saatnya bagi Getan untuk memamerkan dan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Namun saat ini masih belum bisa, karena Getan tinggal menunggu sedikit lagi untuk mendapatkan kekuatan penuhnya.
Esok harinya kita pun diperlihatkan Alexia yang sedang berlatih pedang dengan Kageno. Setelah melakukan latihan, Alexia ngajak Kageno jajan di alun-alun. Kali ini yang dibeli bukan es krim, melainkan sebuah bakpao hangat yang enak dimakan ketika hari sudah mulai menjelang maghrib. Ya, di sini Alexia berkata bahwa dirinya masih belum cukup kuat untuk mengejar ketinggalannya. Yang dimana Rose telah menghilang dan kota Oriana tanpa raja dalam keadaan yang genting. Lalu sang kakak sedang berusaha keras, sedangkan Alexia hanya bisa menonton saja. Maka dari itu Alexia tidak bisa bersantai seperti Kageno. Ya, di sini Alexia hanya bisa berharap agar Kageno tetap sesantai itu untuk selamanya. Malam harinya Kageno nongkrong di warkop menggunakan kostum sebagai John Smith. Ada Ciwi di situ, tapi nggak tahu siapa. Namun yang pasti di sini John tersenyum sambil berkata, "Sudah waktunya." Rau. Dan ya, di wilayah bekas Piskon Gaese, tempat yang kendor akan hukum, lebih tepatnya di sebuah tambang yang terbengkalai, aliansi Yukime telah memulai operasi percetakan uang palsu. Saat ini Yukime meminta pendapat John perihal hasil percetakan uangnya, mana yang palsu, mana yang asli. Ya, dengan senyum tipis dan drama yang terlihat keren, John menyebut bahwa yang asli memiliki kualitas yang lebih buruk daripada yang palsu. Ya, meski di luar dugaan, namun operasi ini akan tetap dilanjut. Yukime meminta untuk menunggu hingga hari penyelidikan telah tiba dan John harus mengatasi sisanya. Tapi ada satu permintaan dari Yukime, yaitu Getan. Biar Yukime yang akan mengurus Getan. Ya, ternyata Yukime di sini memiliki dendam terhadap Getan yang telah membantai desanya bahkan keluarganya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan kediaman Mitsugoshi. Di sini Gama melaporkan bahwa anggotanya telah menemukan peredaran uang palsu di toko cabang ibu kota. Ya, Alpha di sini menyuruh Gama untuk menyadarkan pihak aliansi sebelum masyarakat menyadari hal itu. Itu karena jika begitu akan memicu keraguan pada masyarakat perihal uang kertas. Dan jika begitu Mitsugoshi akan mengalami kerugian yang besar. Tapi tiba-tiba Alpha menyadari sesuatu. Apakah tujuan dalang dari semua ini ingin menganjlokkan uang kertas? Ya, pokoknya di sini Alpha hanya menyuruh Gama untuk menyelidiki asal-usul uang palsu tersebut. Sementara itu di pihak korporasi utama mulai menyelidiki kedua uang yang berbeda, namun di sini Getan tidak menyadari sedikit pun perbedaan dari kedua uang tersebut. Malahan yang memiliki kualitas lebih baik disebut asli. Sontak Getan menyuruh Gater untuk mencari asal-usulnya. Ya, di sini Getan menyadari jika masyarakat tahu hal itu akan berdampak buruk terhadap kedua perusahaan. Dan sebenarnya Getan di sini melakukan hal yang sama seperti Kageno untuk menjatuhkan Mitsugoshi. Namun saat ini belum waktunya alias masih menunggu. Di malam hari yang sangat dingin ini, Rose bersama kedua Chiwi Shadow lainnya mulai membajak sebuah kereta mencurigakan. Kereta ini menuju kota tanpa hukum, sudah dipastikan di dalamnya terdapat uang palsu yang akan segera dikirimkan. Lalu ketika Rose dan kawan-kawannya mulai memasuki kereta, John Smith langsung menyambut mereka bertiga. Ya, mereka di sini tidak menyadari bahwa John Smith adalah sang Shadow. Lalu karena John Smith sangat kuat, mereka bertiga ini memilih untuk mundur dan melapor pada Gama. Di sini Rose teramat menyesal kalah dari John Smith dan dirinya merasa frustasi masih terlihat lemah. Lanjut, setelah melakukan pertarungan, para ketiga Ciwi ini melapor pada Alpha mengenai John Smith yang terlalu kuat. Lantas Rose Rariwe mengatakan bahwa John Smith mampu membaca semua serangan yang dilancarkan. Dan menurut Rose, kekuatan John Smith melampaui kekuatan para ketujuh Ciwi Shadow. Lantas Rose meminta izin untuk melawannya lagi. Sontak si Ciwi Shadow yang satunya lagi langsung membawa Rose keluar karena berperilaku tidak sopan terhadap Alpha. Ya, Alpha hanya bisa menghela napas karena masalah terus berdatangan tanpa henti, seperti laporan Gama saat ini. Yang dimana saat ini Zeta dan Ciwi Shadow yang satu ini yang entah siapa sedang melakukan misi mencari info mengenai pergerakan kultus. Maka dari itu, untuk mengatasi John Smith, Alpha akan menugaskan Delta. Ya, seperti yang kita lihat tepat di malam Jumat Kliwon, Delta mulai mengejar kereta milik John Smith. Dan tanpa basa-basi Delta langsung menyerang.
Namun sayang Delta malah terkunci oleh puing-puing yang diikat oleh John Smith. Lalu tiba-tiba Delta yang mencium bau sang Shadow langsung bangkit kembali memeluk John Smith. Ya, meski penyamaran sang Shadow sudah sempurna, namun tetap saja sang Shadow takkan mungkin bisa menyembunyikan baunya di hadapan Delta. Dan di sini Delta takkan mungkin bisa mengalahkan John Smith yang merupakan Shadow. Maka dari itu, Delta akan pergi melapor perihal ini pada Alpha. Sontak sang Shadow menyuruh Delta untuk merahasiakannya. Jelas Delta kebingungan bertanya kenapa, dan Delta di sini akan tetap melapor karena takut nantinya Alpha akan marah. Lantas sang Shadow menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang melakukan misi rahasia. Dan jika ketahuan maka misinya itu bukan rahasia lagi. Lalu untuk membuat Delta menurut, sang Shadow berkata bahwa misinya ini semata-mata untuk menyelamatkan dunia. Lalu untuk menyibukkan Delta, sang Shadow memberikan misi khusus pada Delta, yaitu memburu om-om berotot dan berurat dari Menara Hitam alias Juggernaut. Bang, kok agak bang? Ah, masa sih? Itu mah pikiran lu aja yang kotor. Enggak bang, serius bang, itu Nggak ada, itu mah cuman pikiran lu aja yang kotor. Nih ini bang, bagian ini bang, lagi ngobrol ekornya nggak mau diem bang. Terus ini bang, terjadi gesekan dua senjata bang. Oh itu, kirain apa? Itu mah biasa, pikiran lu aja yang kotor, udah. Enggak bang, enggak, gue sudah mencoba berpikir positif bang. Tapi tetap saja bang, hati sanubariku berkata bahwa telah terjadi hal-hal yang bang. Udah, jangan diperjelas, Pocil Epep lagi nonton. Udah terlanjur bang. Ya udah, lanjut. Nah, keesokan harinya Gamma melapor pada Alpha bahwa Delta tak kunjung pulang hingga saat ini. Lalu ketika memeriksa di wilayah TKP, Gamma menemukan kikincring milik Delta. Itu artinya Delta dinyatakan telah meninggal dibunuh John Smith. Ya, meski Alpha di sini terlihat santuy, namun sebenarnya Alpha sangat sedih dan marah. Terbukti dari kaca jendela yang retak ketika disentuh. Lantas Alpha menyuruh Gamma untuk melanjutkan pencarian Delta. Setidaknya harus menemukan keberadaan jasad Delta. Kemudian Gamma melapor situasi saat ini yang dimana uang palsu mulai beredar luas dan ada kemungkinan Mitsugoshi akan mengalami kerugian besar. Bahkan terancam hancur jika John Smith tidak dihentikan. Maka dari itu untuk mengurus John Smith, kali ini Alpha akan turun tangan. Sementara itu di sisi lain di kediaman korporasi utama, para agen dari Kultus mendesak Geltan untuk menghentikan aksi peredaran uang palsu. Dan karena mereka terlalu berisik, sontak Geltan langsung membunuh tanpa menyentuh. Lantas Geltan menyuruh Garter untuk memeriksa setiap orang yang keluar masuk ke ibu kota dan selidiki dari mana sumber uang palsu tersebut. Scene berpindah memperlihatkan Iris yang mulai resah dengan keadaan ibu kota soal ekonomi, lalu tak sengaja bertemu dengan Alexia. Ya, di sini Iris terheran melihat Alexia yang sibuk belajar mengenai hukum politik, teknik, dan finansial, seolah-olah melupakan bahwa Alexia merupakan seorang pendekar. Lantas Alexia menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah lupa mempelajari teknik berpedang. Namun saat ini Alexia ingin mempelajari sesuatu untuk menempatkan pedangnya di tempat yang benar. Dalam artian Alexia ingin mencari pihak mana yang benar dan yang salah, dan Alexia tidak ingin menjadi penonton. Namun apa yang terjadi, Iris malah pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, lebih tepatnya di kediaman sang Shadow, Beta melaporkan perihal kekacauan di ibu kota dan sudah dipastikan pihak negara akan segera bertindak. Kemudian Beta melaporkan masalah penting saat ini, yaitu hilangnya Delta setelah melawan John Smith, dan sudah dipastikan bahwa Delta telah meninggal. Kagetlah itu si Shadow. Lantas Shadow berkata bahwa Delta hanya pergi ke tempat yang jauh. Ya, menurut Beta, perkataan sang Shadow merupakan kata untuk menghibur Beta yang lagi sedih. Sementara di dalam hati sang Shadow bertanya-tanya kemana itu si Delta, apakah dia sedang hibernasi? Kok nggak pulang-pulang ya? Ya, mengingat cuaca yang sangat dingin ini, Shadow yang terkuat pun masih kebulusan, ngaderek-dek ketika menuliskan sesuatu. Lantas sang Shadow menunjukkan catatannya dan menyuruh Beta untuk mengartikan catatan tersebut yang dibuat dalam 5 bahasa. Kemudian scene berpindah pada sebuah kereta yang dimana kali ini Kageno berperan sebagai John Smith. Sementara itu di depan sana, lebih tepatnya di stasiun perbatasan, telah diblokade oleh bawahan Garter. Namun apa yang terjadi? Ya, yang begitu mah tinggal diterobos aja, gampang kan? Namun tiba-tiba Alpha datang menyambut dan tanpa basa-basi Alpha langsung menyerang.
Ya, di sini Alpha sangat terkejut ketika melihat pergerakan John Smith dan ketangkasan tekniknya, yang dimana Alpha baru menyadari bahwa John Smith merupakan sang Shadow. Jelas Alpha di sini bertanya-tanya kenapa bisa begitu dan kemana si Delta. Lantas John Smith berkata bahwa dirinya telah membuang nama Shadow dan Delta telah dibuat pergi jauh. Jelas Alpha makin mengamuk, tak mengerti dengan kelakuan tuannya. Dengan penuh kesedihan Alpha menyatakan bahwa dirinya selalu mendukung sang Shadow dan akan selalu ada bagi sang Shadow penyelamat hidupnya. Bahkan rela melakukan apapun. Lantas Alpha bertanya kembali apakah dirinya sudah tidak diperlukan lagi. John Smith langsung menghela napas lalu berkata bahwa Alpha akan mengerti jika semua ini telah usai. Lantas Alpha makin mengamuk ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan beban. Sontak John Smith langsung mengikat Alpha namun itu tidak mempan. Lalu ketika Alpha menyerang, John Smith langsung menahannya tanpa menghindar. Ya, di sini John Smith tahu bahwa Alpha sedang dalam wujud kabut, yang artinya semua serangan takkan mempan terhadapnya. Namun ketika sedang menyerang, wujud Alpha pasti akan memadat dan satu-satunya cara untuk menyerang Alpha yaitu dengan sebuah tenaga dalam yang mampu menghempaskan wujud kabut. Ya, di sini Alpha sangat sedih meminta sang Shadow untuk tidak meninggalkannya sendirian. Singkat cerita, John Smith telah sampai di markas aliansi Yukime. Terlihat banyak emas yang sudah berhasil dikumpulkan. Yukime melapor bahwa saat ini para warga sudah mulai panik dan ragu terhadap uang kertas. Itu karena persediaan koin emas di bank korporasi utama telah habis ditukar oleh Yukime, dan perlahan kejadian ini akan berimbas pada perusahaan Mitsugoshi. Bukan hanya itu, pihak dari kerajaan pun akan ikut turun tangan menangani permasalahan warganya. Ya, menurut Yukime misi ini telah sukses. Lalu mengenai soal Getan, Yukime akhirnya mulai bercerita mengenai asal-usulnya, yang dimana sejak zaman dahulu kala ketika pahlawan sifat telah gugur, memicu perang besar antar klan setengah hewan. Setiap klan terkuat saling berseteru memperebutkan mahkota pahlawan agung. Sementara para klan binatang rubah yang lemah selalu menjadi korban penindasan dari klan yang lebih kuat. Maka dari itu, suatu hari demi mempertahankan kehidupan klan rubah, Yukime dijodohkan dengan ketua klan serigala, lebih tepatnya Getan. Di kala itu, Yukime saling mencintai dengan Getan, berbagi kikincring sebagai tanda cinta bucin. Alhasil pernikahan mereka berdua menghasilkan senyum bahagia dari kedua klan. Namun apa yang terjadi suatu hari, desa klan rubah dibakar, bahkan semua penghuni dibantai satu persatu termasuk ibunya Yukime. Dan orang yang melakukan hal tersebut yaitu Getan. Betapa terpukulnya Yukime melihat kejadian ini dan alasan dari Getan, yang dimana klan rubah menolak untuk mendapatkan kekuatan pinjaman berupa tablet dari sekte Diabolos. Dan naasnya Yukime pun langsung dibunuh oleh Getan. Namun untungnya Yukime di sini berhasil bertahan hidup. Setelah semua keluarganya dibunuh, Yukime yang luntang-lantung sendirian berbekal sebuah dendam, mencoba melanjutkan hidup dengan cara menjadi kupu-kupu malam di medan perang, lalu mencari kekayaan dan kekuatan, memanfaatkan apa yang ia bisa hingga menjadi penguasa menara putih di kota tanpa hukum. Ya, semua itu dilakukan hanya demi untuk membalaskan dendamnya pada Getan, dan saat inilah waktunya bagi Yukime untuk membalaskan dendam tersebut. Lantas Yukime pun langsung pamit meminta John Smith untuk menunggu hingga Yukime kembali setelah melakukan balas dendam terhadap Getan. Di sisi lain di ibu kota Midgard, kita diperlihatkan bank korporasi utama mulai ditutup sementara. Itu karena telah kehabisan stok emas setelah terjadi penukaran yang dilakukan aliansi Yukime. Akibatnya para warga mulai meragukan uang kertas, bahkan melakukan demo meminta emas yang untuk dikembalikan. Ya, sementara itu di kediaman Mitsugoshi terlihat Alpha begitu galau mengingat sang Shadow yang berkhianat memihak musuh, bahkan sudah membuang para ketujuh Shadow. Meski begitu, para Chiwi Shadow lainnya mencoba terus menenangkan keadaan saat ini, sedangkan Eta masih sibuk mentranslate tulisan Shadow yang memiliki 5 bahasa. Tak lama Gamma datang melapor pada Alpha perihal situasi kota saat ini, yang dimana sudah terjadi kerusuhan, bahkan banyak penutupan bank secara paksa dari pihak korporasi utama. Dan sebentar lagi hal tersebut akan berimbas pada perusahaan Mitsugoshi, lebih tepatnya Mitsugoshi akan segera runtuh. Ya, Alpha di sini hanya bersikap pasrah karena dalang dari semua ini yaitu sang Shadow yang takkan mungkin bisa dilawan oleh Alpha. Alpha menegaskan bahwa sang Shadow telah membuang kita semua. Jelas Gamma terkejut hampir tidak percaya akan hal itu. Ya, di sini Alpha tidak bisa berbuat apa-apa mengingat janji yang pernah ia ucapkan pada sang Shadow, yang dimana Alpha akan memberikan semuanya termasuk nyawa.
Lalu tak lama Miu datang memberikan laporan perihal Getan yang sebenarnya merupakan anggota pelopor sekte Diabolos, dan Getan di sini berencana akan menyebar uang palsu. Ya, di sini Gamma mulai berasumsi bahwa Sang Shadow tidak memiliki sangkut paut perihal ini, dan mungkin Sang Shadow telah menyadari pergerakan yang akan dilakukan Getan. Sontak Alpha mulai menyadari sesuatu, kenapa Getan baru akan memulai menyebar uang palsu, sementara saat ini uang palsu sudah beredar sejak lama. Dan orang yang melakukan peredaran uang palsu terlebih dahulu yaitu Sang Shadow. Sontak keyakinannya semakin kuat ketika Beta datang melapor perihal surat Sang Shadow yang telah berhasil ditranslate, yang dimana surat itu menyebutkan bahwa Sang Shadow meminta maaf telah berkhianat, bahkan membuang namanya demi suatu rencana, salah satunya mengedarkan uang palsu. Lantas Sang Shadow memberitahu bahwa koin emas yang didapat telah dikumpulkan di sebuah sel yang pernah mengurung Claire. Ya, di sini Alpha sangat terharu dan bahagia. Ternyata Sang Shadow tidak membuang para Chiwi Shadow, dan di sini Alpha baru menyadari ternyata Sang Shadow berusaha menyelamatkan Misogoshi karena sudah tahu pergerakan dari gereja alias sekte Diabolos. Ya, di sini Alpha juga baru menyadari ternyata inilah arti dari sebuah ucapan yang dikatakan oleh Sang Shadow, yang dimana semuanya akan mengerti ketika ini berakhir, dan hal ini adalah jalan yang terbaik. これが彼の見た最善だったと。 Lantas Gamma bertanya gimana nasib si Delta. Dengan santunya Alpha menunjuk ke arah jendela bahwa Delta baik-baik saja. Langsung nongollah itu si Delta dengan wajah yang ketakutan. Itu karena Alpha pasti akan memarahinya. Lalu ketika Delta menjelaskan perihal misi rahasia dari Sang Shadow, para Chiwi langsung memeluk bahkan Alpha karena mereka sudah tahu bahwa semua ini ulah dari Sang Shadow. Sementara itu di sisi lain John Smith tengah sibuk berkeliling memburu dan membantai para agen korporasi utama. Setelah itu John Smith pergi ke markas penyimpanan koin-koin emas. Di sini John Smith sudah tidak sabar ingin memiliki semua koin yang telah dikumpulkan, mengingat Yukime yang tidak membutuhkannya karena yang diinginkan Yukime hanyalah balas dendam terhadap Getan. Namun apa yang terjadi? Semua koin yang telah dikumpulkan sudah menghilang tanpa sisa. Jelas di sini John Smith terheran bagaimana bisa semua koin menghilang dalam sekejap. Lantas Sang Shadow mulai murka dan akan merebut kembali semua koin-koin tersebut yang dianggap telah diambil oleh Getan. Sementara itu di sisi lain, di dalam kereta, Garter melaporkan pada Getan bahwa dalang dari uang palsu merupakan Yukime. Jelas Getan terkejut. Lalu tiba-tiba Getan merasakan kehadiran kikincering yang tidak asing, yang tidak lain tidak bukan yaitu Yukime. Lantas Getan turun dari kereta menghampiri Yukime untuk menyelesaikan masalah ini, dan pertarungan pun tiba-tiba dimulai, yang dimana Getan terpojok bahkan pedangnya pun patah. Lagi-lagi Getan mengatakan soal kekuatan, kenapa Yukime menyimpan kekuatan ekor 9-nya. Bukankah dengan kekuatan tersebut Yukime mampu merebut apa yang telah direbut tempo dulu? Lantas Getan meminta Yukime untuk membangun kembali semua yang telah hilang. Namun Yukime menolak karena yang saat ini ia ingin lakukan hanyalah balas dendam atas kematian sang ibu. Dan Yukime takkan lagi percaya terhadap perbucinan. Sontak Getan yang merasa telah diremehkan langsung menelan sebuah tablet dari sekte Diabolos. Ya, dalam sekejap Getan mampu menumbangkan Yukime. Bahkan Getan mampu memulihkan matanya yang buta. Lalu ketika akan membunuh Yukime, tiba-tiba ya, muncullah John Smith menghantam Getan hingga 7 ralit. Lantas Getan bangkit kembali lalu berkata bahwa dirinya tidak perlu repot-repot mencari karena Getan akan membunuh mereka berdua sekaligus. Lalu tiba-tiba dengan secepat kilat John Smith berada di depan bebenguk si Getan. John Smith hanya berkata bahwa dirinya akan merebut kembali sesuatu yang berharga. Mendengar pembicaraan mereka berdua, Yukime mulai baper karena telah dianggap sesuatu yang berharga oleh mereka berdua. Tiba-tiba Getan tergolepak rebahan di tanah. Lantas Kageno menyuruh Getan untuk mengatakan sesuatu. Sontak Getan murka meminum semua tablet yang tersisa. Namun beginilah yang terjadi. Ya, di sini Getan baru sadar ternyata John Smith adalah bocah yang waktu itu, yang dimana bocah tersebut menghilangkan kedua matanya. Tiba-tiba si Getan malah jebleh alias mewek, mengingat kekuatannya yang tak sehebat John Smith. Dan Getan berandai-andai memiliki kekuatan seperti John Smith untuk melindungi sesuatu yang berharga baginya.
Lantas Getan menunjukkan sesuatu yang berharga ada di bawah Yukime. Ya, setelah mendengar hal tersebut, John Smith langsung menghampiri Yukime, bahkan menyembuhkan luka Yukime. Dan hal tersebut membuat Yukime baper, apalagi John Smith adalah orang yang pernah menyelamatkan desanya tempo dulu. John Smith. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan pergerakan dari pasukan jubah merah menerobos bank milik korporasi utama, namun Iris tidak menemukan satupun koin emas di situ. Kembali pada Yukime, kepulangannya disambut oleh para anak buahnya. Lantas anak buahnya bertanya kemana John Smith. Yukime menjawab bahwa John Smith sedang sibuk menguburkan jasad Getan, padahal memang bukan. Nah, setelah sampai di markas penyimpanan koin emas, Yukime terkejut ketika melihat koin emasnya telah hilang. Tak lama Alpha datang menghampiri, memberikan sepucuk surat yang ditemukan dari markas kediaman korporasi utama. Menurut Alpha, surat tersebut ditulis oleh Getan, namun tulisannya terlalu jelek sehingga sangat sulit untuk dibaca. Ya, Yukime di sini menjelaskan bahwa Getan merupakan orang yang buta. Wajar saja tulisannya sangat sulit untuk dibaca. Lantas Alpha memberikan sebuah informasi bahwa Getan telah dihasut oleh pihak gereja alias sekte Diabolos, yang dimana mereka mengincar orang-orang yang memiliki kelemahan dan labil, sehingga menginginkan sebuah kekuatan atau hodam yang selalu ditawarkan oleh para dukun seperti di Indonesia. Ya, apa juga memberitahu bahwa John Smith dan para Chiwi Shadow sedang berusaha melawan sekte tersebut, dan John Smith sebenarnya berada di pihak perusahaan Mitsugoshi. Maka dari itu koin emas yang disimpan di sini telah diambil oleh perusahaan Mitsugoshi alias para Chiwi Shadow. Oh gitu. Dan berkat hal tersebut, Mitsugoshi berhasil menenangkan masyarakat yang ragu akan koin-koinnya yang disimpan di bank. Dan semua ini berkat Sang Shadow yang mengetahui pergerakan sekte Diabolos sejak awal. Nah, mengingat Yukime adalah orang yang membantu Sang Shadow, Alpha menawarkan untuk bekerja sama. Jelas Yukime menerima kerjasama tersebut. Lalu bagaimana keadaan Kageno saat ini? Ya, Kageno yang tidak tahu bahwa koin emasnya telah diambil oleh para Chiwi Shadow terus menggali tanah bersama Delta untuk menemukan keberadaan koin emas yang ditunjukkan oleh Getan. Ternyata Kageno di sini bukan menggali untuk memakamkan Getan, melainkan menggali koin emas yang dianggap telah dikubur oleh Getan. Itu karena pada selesai bertarung, Getan menunjuk ke arah kaki Yukime, tempat keberadaan sesuatu yang berharga. Ya, kesimpulannya banyak terjadi kesalahpahaman di sini, bro. Waduh, kasihan banget nih si Kageno. Nah, ketika menggali, Delta menagih sebuah janji yang dimana jika Delta membereskan misi rahasia, Kageno akan melakukan apa saja untuk Delta. Tapi si Kageno ini malah tidak mengakuinya dan bercerita kisah Santa Claus yang selalu ingkar janji, bahkan berkhianat terhadap Kageno di dunianya yang dulu. Yang dimana Santa Claus tidak pernah mengabulkan impian Kageno. Jelas Delta di sini kebingungan tak mengerti ucapan Kageno. Ya, intinya Kageno bukanlah Santa yang akan selalu mengabulkan impian Delta. Apaan sih bang? Gue nggak ngerti bang. Sama gue juga nggak ngerti. Ya, intinya di penjelasan terakhir Kageno akan membatasi permintaan Delta dan Kageno akan melakukan perjalanan. Setelah itu barulah Kageno akan mengabulkan permintaan Delta. Nah, setelah lama menggali dan karena tidak menemukan koin emas, Kageno bergumam bahwa para Chiwi Shadow pasti akan marah karena koin emasnya telah hilang. Padahal mah sudah diambil oleh mereka semua, bro. Cuman di sini si Kageno kagak tahu, bro. Oh gitu bang. Ya gitu. Dan agar tidak kena marah, Kageno akan pergi lalu kembali setelah musim dingin ini berakhir. Lalu tiba-tiba ketika menggali, Delta menemukan sesuatu. Lanjut, setelah musim dingin telah lewat, muncullah musim panas. Itu artinya sudah waktunya bagi kita untuk mencuci mata. Maksudnya liburan. Seperti yang kita lihat, dua bujang ini begitu rariweh masuk ke kamar Kageno, mengajak Kageno untuk mencari Chiwi bersama-sama karena hari ini adalah hari pertama pembukaan Mitsugoshi Onsen Land. Lebih tepatnya sebuah waterboom, tempat untuk berenang dan bersenang-senang. Itu artinya banyak melon yang berwarna-warni bang. Akan tetapi ketika dua bujang masuk ke kamar, Kageno tidak nampak di situ, entah kemana. Namun sungguh tidak disangka dua bujang ini malah menemukan sebuah tiket premium, alias tiket khusus yang tidak bisa didapatkan oleh orang biasa, bahkan bangsawan. Itu artinya jika mereka memiliki tiket tersebut, maka persentase untuk mendapatkan Chiwi akan semakin besar. Jelas dua bujang ini langsung mengambilnya, lalu koar-koar di depan gedung perusahaan Mitsugoshi. Akan tetapi New yang mendengarnya langsung menyidang kedua bujang ini. Jelas kedua bujang ini terpanik karena situasinya sangat menegangkan, yang dimana para dua Chiwi di belakang New sudah bersiap dengan satu buah pedang dan satu buah bedil.
一度確 Bukan hanya itu, Niu menginterogasi dengan tatapan yang tajam dari mana kalian mendapatkan tiket ini. Ya, para dua bujang ini menjawab dengan kebohongan bahwa tiket tersebut merupakan pemberian dari teman sekelas yaitu Chid Kageno. Dan Kageno telah menyuruh mereka untuk berkencan dengan mbak-mbak yang ada di Mitsugoshi. Jelas Niu di sini terheran kok bisa Sang Shadow memberikan tiketnya pada siswa biasa seperti mereka. Lantas Niu bertanya-tanya, sandi rumit apalagi, tujuan apalagi, dan apa yang akan diharapkan oleh Sang Shadow. Dan karena ini sangatlah penting, Niu akan melapor pada para 7 Shadow. Sontak para bujang ini bertanya, gimana dengan kencannya? Ya, meski Niu menjawabnya dengan tatapan yang tajam, para bujang ini tetap senang karena Mbak Mitsugoshi akan tetap berkencan dengan mereka. Scene berpindah pada sebuah ruangan rapat para ketujuh Shadow. Alpha berasumsi bahwa Sang Shadow berencana ingin melakukan kencan buta bersama para Numbers, yang sebenarnya bermaksud ingin mengundang para ketujuh Shadow. Halah, maunya itu mah. Lalu karena salah satu Chiwi Shadow bertanya, Eta mulai menjelaskan apa itu Onsen Land. Ya, Onsen Land merupakan sebuah wahana bersantai yang terdapat kolam renang, kolam pemandian air panas, pijat spa, dan yang pastinya bakalan banyak melon yang berwarna-warni. Lanjut bang, gue semangat kali ini bang. Lanjut bang, pokoknya lanjut. Santuy dulu bro, ada pembahasan penting di sini, yaitu perihal air mata naga. Ya, Eta pun mulai menunjukkan sebuah film memori kejadian dan perkataan yang pernah diucapkan oleh Sang Shadow. Kejadiannya itu saat masih musim salju kemarin. Sang Shadow mengatakan sebuah legenda air mata naga yang dimana air mata naga tersebut berwarna keemasan yang akan menyinari daratan ini. Dan para ketujuh Shadow disuruh untuk menggali tanah yang dipijaknya. Lalu setelah 3 hari berlalu, Sang Shadow langsung pergi entah kemana. Dan Alpha meyakini bahwa Sang Shadow sedang melakukan misi rahasia. Singkat cerita, setelah menggali cukup dalam, Eta menemukan sebuah mata air panas. Dan mata air panas tersebut dirancang oleh Eta menjadi sebuah wahana yaitu Onsen Land. Namun yang diherankan di sini, para ketujuh Shadow masih kebingungan apa tujuan Sang Shadow yang sebenarnya. Karena air mata tersebut tidak terdapat energi sihir sedikit pun. Lantas apa hubungannya dengan air mata naga dan perihal tiket yang diberikan pada kedua bujang? Maka dari itu, untuk mengetahuinya lebih jauh, para ketujuh Shadow harus mengikuti rencana kencan tersebut. Sejenak situasi mulai hening. Kemudian para ketujuh Shadow mulai berdebat dan saling rebutan siapa saja yang akan ikut kencan dengan Sang Shadow. Mengingat tiketnya berjumlah 6 lembar, yang dimana 2 lembar untuk si bujang, 1 untuk Sang Shadow, itu artinya 3 lembar untuk 3 kandidat para ketujuh Shadow. Sontak Delta berkata bahwa dirinya lah yang akan ikut berkencan karena ingin mandi bareng. Lantas Niu berkata bahwa dirinya layak untuk ikut karena dirinya adalah orang pertama yang menerima undangan kedua bujang itu. Jelas Alpha marah meski bilangnya kurang jujur, namun sebenarnya Alpha di sini sangat menginginkan hal itu. Dan Alpha beralasan bahwa masalah ini sangatlah penting, maka dari itu Alpha sebagai ketua harus turun tangan. Sontak para ketujuh Shadow mulai komplain bahwa kandidat yang cocok adalah orang yang memiliki keterampilan beradaptasi dengan masyarakat dan mampu menghitung anggaran. Mampus. Karena perdebatan ini tidak ada ujungnya, alhasil para pasukan Chiwi Shadow disuruh untuk keluar kecuali para ketujuh Shadow. Lalu untuk menentukan siapa kandidat yang akan berkencan, para ketujuh Shadow mulai bertarung dengan cara yaitu suit batu gunting kertas. 行くわよ。もはや言葉は不意。じゃんけんぽん。 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ternyata yang memenangkan pertarungan yaitu Beta, Delta, dan Zeta. Terlihat kedua bujang begitu semangat bisa berkencan dengan mereka bertiga. Tapi tiba-tiba Beta dan Zeta terlihat menakutkan. Itu karena Kageno tidak nampak di sini. Lantas kedua bujang ini berkata bahwa Kageno akan datang menyusul. Sontak para Chiwi langsung memberikan senyum yang bercahaya terang. それならそうと早く言ってください。だからか。先に入ってましょうか。 Nah, setelah para Chiwi masuk ke dalam, dua bujang ini langsung bersemangat kembali sambil menunjukkan sebuah buku bangsawan bujang lapuk yang isinya tata cara dan tutorial untuk menggait Chiwi-Chiwi dengan cara yang epik. Sementara itu di dalam antrian kita diperlihatkan sosok Sang Ratu Darah yang sepertinya Sang Ratu Darah di sini ingin ngojai juga. Kemudian scene berpindah pada sebuah ruangan ganti dan kita pun diperlihatkan sebuah segitiga anti kadal, anti cicak dan anti golejra, bahkan melon yang berwarna-warni. Puas lu puas. Aman bang, lanjut bang. Ya, di sini para ketujuh Shadow sangat terheran dengan apa yang terlalu antusias. なんか気合入ってない。わかった。
Tiba-tiba Elta menunjukkan sebuah penemuan barunya, yaitu sebuah cairan yang mampu membentuk sebuah cangkang. Namun bahayanya cangkang tersebut sangatlah transparan. Jelas itu nggak boleh, ya iyalah nggak boleh sat. Nah, setelah ganti baju, waktunya untuk berkencan. Pertama-tama Delta dan Zeta mulai bermain poli. Tapi bolanya itu malah kena si bujang. Mampus. Sementara itu Beta hanya duduk dan menghela napas setelah melihat kelakuan mereka berdua. Sedangkan dari kejauhan Alpha, Gamma, dan Epsilon sedang memperhatikan. Nah, menurut Alpha, meski kelakuan mereka agak edan, namun meski begitu biarkan saja karena mereka akan bersenang-senang. Dan anggap saja saat ini kita sedang healing. Dan mungkin perihal ini termasuk dari tujuan Sang Shadow. Dalam artian Sang Shadow memberikan waktu untuk bersantai mengistirahatkan diri setelah bekerja keras setiap hari. Ya, intinya menurut Alpha bahwa Sang Shadow seolah-olah mengingatkan kita untuk jangan lupa healing. Tiba-tiba si Eta nongol tuh, memberitahu bahwa dirinya merasakan daya magis yang tidak normal. Pertanyaannya kenapa juga harus posisinya seperti itu, Sak? Aman bang, lanjut bang, tarik napas dulu bang. Ya, lanjut. Sementara itu dua bujang rebahan di atas perahu balon sambil membicarakan soal para ciwi yang pergi ke tempat pemandian air panas khusus ciwi. Seolah-olah di dalam kencan ini mereka berdua telah diabaikan. Ya, secara umum ketika cowok diabaikan pasti akan merasakan rasa sakit hati. Lah ini para dua bujang malah semakin semangat. Itu karena di dalam buku Bujang Lapuk mengatakan jika para ciwi memisahkan diri atau mandi secara terpisah, itu artinya ada tradisi yang harus dilestarikan. Waduh, tradisi apaan tuh? Sementara itu di sisi lain Iris dan Alexia sedang mandi uap bersama. Lalu bagaimana keadaan para ciwi Shadow saat ini? Ya, sambil berendam mereka baru menyadari ternyata misi kali ini hanyalah untuk bermain saja. Namun meski begitu Zeta tetap berpikir serius harus memecahkan apa maksud dan tujuan Sang Shadow dalam kencan ini, terutama perihal air mata naga. Lalu tiba-tiba muncul pembahasan soal legenda air mata naga yang dijelaskan oleh Lambada, yang dimana pada zaman dahulu kala seorang putri yang lembut, baik hati dan tidak sombong menyelamatkan seekor naga kecil lalu tumbuh besar bersama sang putri. Namun suatu hari ketika terjadi perang, sang naga ikut bertempur menghalau ratusan prajurit yang menyerang untuk melindungi kerajaan sang putri. Akan tetapi ketika kembali kerajaannya telah hancur dan sang putri dalam keadaan terikat bahkan sekarat. Lalu ketika itu sang putri menangis dan hal tersebut membuat sang naga ikut menangis meneteskan air mata. Sehingga air mata sang naga menghujani dan membanjiri daratan menelan sepenjuru kerajaan. Lalu ketika sang putri terbangun, sang putri hanya melihat sebuah danau hangat misterius, namun tidak menemukan keberadaan sang naga. Lantas sang putri meneriakkan nama sang naga dan suaranya itu hanya menggema di luasnya angkasa. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan mata air panas ini? Ya, sementara itu di balik dinding para dua bujang sedang berusaha memanjat agar bisa mengintip para ciwi. Sontak Eta yang menyadarinya langsung menyemprot mata mereka. Mampus. Nah, ketika air mata si bujang itu menetes, muncullah sebuah energi. Lalu ketika Eta mulai mengecek para bujang, lah ini si Delta malah main-main menekan tombol sehingga para bujang terus-terusan terkena semprotan. Mampus. Nah, mengingat legenda ini terikat dengan seorang putri, Eta langsung memandang ke arah Beta. Lalu tiba-tiba Delta yang main-main dengan sebuah analog membuat Beta terikat dan menggantung. Nah, disinilah Eta akan melakukan uji coba pada Beta, yaitu dengan sebuah apa ya ini? Ya, pokoknya benda tersebut akan membuat Beta meneteskan semua cairan yang ada di dalam tubuhnya, terutama air mata. Lalu ketika air mata mulai menetes, ya, muncullah sosok naga yang tercipta dari air kolam. Sontak Alpha mulai paham ternyata inilah yang dimaksud oleh Sang Shadow. Lantas para ciwi Shadow mulai bersiap dalam mode tempur. Dan agar tidak ketahuan sebagai ciwi Shadow, mereka sudah mempersiapkan sebuah kostum baru. Ya, setelah sang naga telah musnah, muncullah sebuah cahaya keemasan menerangi kolam ini. Dan disinilah mereka mulai paham ternyata inilah yang dimaksud dari tujuan dan harapan dari Sang Shadow.
Malam harinya ketika dalam perjalanan pulang, dua bujang ini terlihat kelelahan dan berpura-pura tidak mengingat apapun. Tapi lagi-lagi mereka mulai bersemangat kembali setelah mengingat buku bujang lapuk yang mengatakan bahwa laki-laki harus terlahir ulang dulu untuk menjadi pria sejati. Lanjut, nah kali ini kita diperlihatkan keberadaan Kageno yang dimana musimnya itu masih musim dingin bro. Dan Kageno di sini berada di sebuah penginapan yang ada kafenya. Yang jelas penginapan ini bukan di daerah kerajaan Midgar. Kageno bergumam di dalam hati mengatakan bahwa semua yang telah ia lakukan menjadi seorang pahlawan bayangan serasa ada yang kurang. Maka dari itu saat ini Kageno keluar dari kerajaan Midgar hanya untuk mencari jati diri. Lalu pertanyaannya, daerah apa yang kini dipijak oleh Kageno? Ya, kita pun ditunjukkan sebuah berita yang dibaca oleh Kageno, yang dimana berita tersebut menunjukkan sebuah jalan yang sudah hancur. Menurut si Neng penjaga penginapan, jalan tersebut dulunya sangatlah indah dan penginapan ini baru saja dibangun. Lalu sambil memotong sebuah sandwich, si Neng berkata bahwa dirinya tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun. Dan jika kita perhatikan, dua orang yang sedang dilayani oleh si Neng ini merupakan numbers yang selalu menemani Rose. Dan mereka ini tidak sadar kalau Kageno merupakan sang Shadow. Yaitu karena yang tahu Kageno adalah Shadow hanyalah para ketujuh Shadow dan New. Di sisi lain kita diperlihatkan sosok Rose yang masih tertidur di dalam penginapan si Neng. Rose di sini bermimpi sosok sang ayah yang telah mati di tangannya. Ya, ternyata penginapan si Neng ini berada di wilayah benteng utama kerajaan Oriana. Itu artinya Kageno saat ini sedang berada di dalam kerajaan Oriana. Rose bergumam bahwa dirinya merasa sia-sia telah masuk ke dalam pasukan Shadow. Itu karena dirinya masihlah lemah dan masih tidak sanggup untuk menolong kerajaan Oriana. Tak lama Rose dipanggil oleh kedua Chiwi Numbers. Sayangnya Rose tidak berpapasan dengan Kageno. Ya, kedua Chiwi Numbers mengabarkan soal misi kali ini yang akan dipimpin oleh sosok yang kuat, yaitu nomor 559. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sebuah pelabuhan, Rose dipertemukan dengan sosok Chiwi number 559. Kita namai saja Siti biar gampang. Terungkaplah ternyata Siti di sini merupakan orang yang menemani Zeta waktu itu ketika sedang mengintai kultus. Dan saat ini dirinya diperintahkan untuk mengintai dan mencari tahu tujuan dari pergerakan kultus yang telah mengirim prajurit elitnya, yaitu Bani Jenama Diabolos ke kerajaan Oriana. Siti di sini mengetahui kenapa Rose dipilih dalam misi ini. Itu karena Rose sangat mengetahui wilayah ini, terutama pelabuhan awal yang selalu dijadikan tempat sebagai liburan keluarga kerajaan Oriana. Bukan hanya itu, Siti di sini juga mengetahui bahwa Rose merupakan sosok Chiwi yang mendapatkan kekuatan secara langsung dari sang Shadow, seperti para ketujuh Shadow. Itu artinya para numbers yang lain hanya mendapatkan kekuatan Shadow dari sebuah pelatihan yang dibimbing para ketujuh Shadow. Dan ternyata Siti di sini merupakan sosok yang sama dengan Rose, lebih tepatnya menerima kekuatan secara langsung dari sang Shadow. Namun menurut Siti, Rose terlalu lemah sebagai pengabdi Shadow yang setia, dan siapa saja yang tidak pantas mendapatkan keagungan dari sang Shadow, Siti akan melenyapkannya. Lalu tak lama muncullah rombongan kereta kuda menuju sebuah aula atau sebuah situs reruntuhan. Sudah dipastikan mereka-mereka itu merupakan komplotan sekte Diabolos, karena terbukti dari pasukan Bani Jenama yang membuka sebuah portal menggunakan sebuah kartu yang sama dengan yang digunakan oleh Jack Nelson ketika itu. Dan yang paling mengejutkan di sini, ibunya Rose terlibat dengan sekte Diabolos. Itu karena darah kerajaan bisa membuka sebuah portal memunculkan sebuah cincin legenda yang dilindungi pahlawan pria. Sontak Siti langsung menyuruh para numbers untuk siap bertempur merembut cincin tersebut. Ya, sungguh tidak disangka Rose menghentikan pergerakan dari Siti. Itu karena Siti mengincar nyawa sang ibu. Jelas Rose di sini bertanya kenapa Siti malah mengincar ibunya. Alhasil kini Rose berada di pihak musuh, sedangkan Siti dan yang lainnya bertempur melawan pasukan Bani Benjema Diabolos. Scene berpindah pada kediaman Mitsugoshi atau lebih tepatnya di dalam kamar Gama. New melaporkan keadaan pasukan Chiwi Shadow yang sedang mengintai kerajaan Oriana, yang dimana Siti selalu bertindak gegabah, langsung main gas saja tanpa berpikir terlebih dahulu. Dan saat ini Rose dikabarkan kembali ke kerajaan Oriana, membuat keributan besar bagi warga Oriana. Ya, menurut Gama perihal itu kita biarkan saja, namun ada yang aneh di sini. Kenapa Dom dan Modred, si pemilik kursi ke-9 meja bundar alias sang kesatria luar nalar, tidak hadir di situ? Apakah semua itu hanyalah perangkap? Dan di sini Gama mulai curiga
kenapa Rose ikut andil serta dipilih oleh Sang Shadow. Apakah skenario ini memang dibuat oleh Sang Shadow? Lantas, mengingat kejadian John Smith sebelumnya, Gamma sangat penasaran bagaimana akhir yang diinginkan Sang Shadow. Karena seperti sebelumnya, Sang Shadow akan memberikan pengertian ketika dramanya telah berakhir. Begitulah menurut Gamma. Lalu bagaimanakah keadaan Sang Shadow saat ini? Ya, seperti yang kita lihat, Kageno hanya heai saja baru terbangun di penginapan si Neng. Sambil meminum segelas kopai, Kageno mulai membaca berita konflik di dalam kerajaan Oriana, yang dimana Oriana hingga saat ini belum ada sosok raja baru. Menurut Kageno, Rose merupakan kandidat yang cocok untuk menggantikan sang raja. Karena Rose merupakan sang tirani tertinggi, itu karena Rose dengan gagah berani membunuh sang raja untuk menjadi ratu. Terbukti ketika Rose mengatakan pada Kageno bahwa dirinya yakin dan sudah bulat atas apa yang akan dilakukannya. Teringat Rose yang bucin terhadap Kageno, pastinya kali ini akan menjadi drama baru yang sangat bagus. Tiba-tiba muncul para preman meminta jatah wilayah. Jelas si Neng ini terpanik karena mereka meminta semua uang yang telah didapatkannya selama ini. Lalu karena si Neng menolak untuk memberikan uangnya, para preman ini meminta bayaran lain, yaitu dengan berkikiu cukuruku. Sementara itu, Kageno bergumam di dalam hati bahwa saat ini sudah waktunya bagi Sang Shadow untuk menunjukkan aksinya sebagai figuran. Ya, beginilah Kageno ketika mode hina. Kasihan banget, bro. Tapi di sini si Neng sangat senang dengan jiwa heroik dari Kageno. Meski cupu, namun setidaknya Kageno berani untuk menentang preman-preman yang tadi. Tapi sayang, semua uang telah diambil oleh mereka. Nah, si Neng pun berkata, seharusnya Kageno tidak mengkhawatirkan si Neng. Itu karena si Neng di sini memang sudah biasa menjadi ciwi penghibur dan selalu mendapatkan kekerasan setiap hari. Hingga tibalah Sang Shadow datang menyelamatkan, dan Kageno di sini nampak seperti Sang Shadow yang datang menyelamatkannya. Itu artinya si Neng di sini bernama Mary. Keesokan harinya ketika Kageno pamit dari penginapan, Mary menggratiskan semua biaya penginapan karena Kageno telah menyelamatkan Mary, meski tidak dengan uangnya. Ya, ketika berjalan, Kageno bergumam bahwa gaya preman yang datang dan pergi begitu saja nampak mirip dengan gaya Kageno sebagai Shadow. Ketika malam hari, Kageno yang terus berjalan tanpa henti lagi-lagi bergumam, mengatakan bahwa semua usahanya selama di negara Oriana untuk melahirkan pondasi Rose sebagai sang ratu tirani terasa nihil. Padahal Kageno telah melakukan banyak hal, yaitu berbaur dan mencoba kehidupan menjadi seorang napi dan menciptakan Prison Break yang menggelegar. Kageno juga pernah menjadi pasukan sukarelawan, sekaligus menciptakan sebuah legenda yang pernah ada di dalam sejarah Oriana. Namun Kageno tidak pernah mendapatkan panggung karena keteteran akibat om-om asing yang terlalu edan. Ya, menurut Kageno seharusnya panggung itu dikuasai oleh yang mencolok dengan enggak mencolok pas mencolok. Pusing, sap! Sabar bang, lanjut aja bang. Ya, lanjut. Setelah lama berjalan, akhirnya Kageno telah sampai di sebuah pos kediaman para preman. Si preman ini membicarakan soal legenda yang baru muncul akhir-akhir ini, dan legenda tersebut mengatakan bahwa wilayah ini terdapat sebuah harta karun. Lalu ketika menoleh, terlihat Kageno dengan santunya telah membunuh rekan-rekan si preman tanpa suara, lalu mengambil uangnya yang dirampas dari penginapan Mary. Di sisi lain, Mary terus menghitung kerugiannya yang tidak bisa diatasi karena tidak punya uang sedikit pun. Dan Mary di sini sedikit menyesal karena telah menggratiskan biaya penginapan Kageno. Alhasil mau tak mau, Mary akan kembali menjual anunya. Aman bang, aman. Oke. Tiba-tiba ada suara berisik tuh di luar. Ketika dicek, Mary langsung terkaget melihat sekantung uang yang tergeletak di depan pintu, lalu melihat bayangan Sang Shadow yang pergi begitu saja. Ya, di sini Mary sangat terharu menganggap kalau Sang Shadow selalu mengawasi dan menolong dirinya. Kembali pada situasi para Namers, ternyata Siti di sini telah bertempur selama 3 hari. Namun sayang kedua Namers telah meninggal. Dan karena kelelahan serta mendapatkan luka yang sangat fatal, akhirnya Siti Tigolepak bersiap menjemput ajalnya. Namun ketika melihat pantulan cermin dari pedang si pria ini, Siti langsung bersemangat karena Sang Shadow telah tiba. Sontak Sang Shadow memberikan kekuatannya membangkitkan Siti, menyembuhkan lengannya yang putus, bahkan menghidupkan kembali 2 ciwi Namers.
Ya, jelas di sini Siti sangat senang bisa bertemu kembali dengan Sang Shadow. Lantas Siti melaporkan situasinya saat ini, yang dimana Numbers 666 telah berkhianat melawan para Numbers dan bergabung kembali dengan kerajaan Oriana. Sontak kedua Ciwi Numbers merasa keberatan karena si 666 melakukan hal itu demi melindungi ibunya. Jelas di sini Shadow kebingungan karena tidak tahu siapa si 666 itu. Tiba-tiba muncul sebuah selembaran berita mengenai pernikahan Rose dengan Dom yang akan segera berlangsung. Sontak Sang Shadow langsung murka. Ya, di sini Shadow begitu terkejut kenapa bisa Sang Tirani menikah dengan orang yang dibencinya. Apakah Rose telah menyerah? Lantas buat apa Rose membunuh ayahnya sendiri? Ya, pokoknya di sini Shadow sangat marah karena tidak mau skemanya sebagai maestro akan berakhir. Keesokan harinya, di sisi lain kita diperlihatkan Lambada sebagai pembimbing para Ciwi Numbers merasa harus ikut bertanggung jawab menertibkan Rose yang dicap sebagai pengkhianat. Namun Lambada langsung terheran ketika menerima kabar bahwa para ketujuh Ciwi Shadow tidak diperbolehkan untuk ikut campur. Itu artinya Sang Shadow lah yang akan menghukum Rose secara langsung. Jelas Lambada hanya diam membeku, tidak punya kuasa untuk menentang Sang Shadow. Meski sebenarnya Lambada tidak menginginkan kematian Rose. Itu karena sepengetahuan para Ciwi Numbers, Sang Shadow selalu mengeksekusi siapapun yang berkhianat. Lalu apa yang dilakukan Kageno saat ini? Ya, seperti yang kita lihat saat ini Kageno berada di depan istana kerajaan Oriana dan Kageno di sini sangat menentang pernikahan Rose. Lantas karena banyak penjaga di depan sana, Kageno akan menunjukkan teknik lompatan yang super cepat yang ia sebut sebagai flicker. Namun ketika akan melompat, ada Epsilon tuh langsung mengajak Kageno masuk karena Epsilon di sini merupakan seorang musisi. Nah, ketika sudah masuk ke dalam istana, Epsilon menjelaskan bahwa dirinya yang merupakan musisi bebas untuk mondar-mandir di Oriana. Itu karena Oriana selalu mengutamakan seni. Dalam artian Oriana akan menghormati seseorang bukan dari ras dan kasta, melainkan karya seni. Dan Kageno di sini bisa masuk sebagai murid Epsilon. Ya, Epsilon memberitahu bahwa para Ciwi Shadow sudah menyusup tanpa ketahuan sebagai pelayan di istana ini. Lalu tak berlangsung lama, tiba-tiba Dom datang menyapa, berkata dengan sopannya bahwa Dom sangat menunggu penampilan Epsilon di jamuan makan siang nanti. Dan karena Epsilon bertanya, Dom menjawab bahwa Rose sedang tidak enak badan, maka dari itu Rose tidak bisa menghadiri jamuan. Lalu karena Dom merasa kurang percaya terhadap Kageno, Dom meminta Kageno untuk menunjukkan skill musiknya sebagai murid terbaik Epsilon. Jelas Kageno tidak panik sedikit pun, yang ada Kageno malah senang bisa menunjukkan drama sebagai figuran yang sedikit lumayan jago memainkan musik. Lah ini si Epsilon malah kegirangan bisa melihat Sang Shadow yang memainkan piano. Itu karena seperti yang kita ketahui, guru yang sebenarnya di sini bukan Epsilon, melainkan Kageno. Waduh, itu si Dom udah salah menantang orang bro. Nah, sebelum memainkan piano, Kageno mulai memperhatikan para bangsawan yang memakai perhiasan mewah. Jelas Kageno di sini terheran kok bisa para bangsawan hidup mewah, sedangkan negerinya saat ini sedang kesusahan. Maka dari itu Kageno akan mewakili balas dendam pajak para warga. Ya, ketika memainkan piano, semua mata memandang kagum dengan keindahan musik yang dimainkan Kageno, bahkan membuat si pelayan ini terpukau. Namun apa yang terjadi ketika semua mata teralihkan, Kageno mulai mencuri perhiasan para bangsawan dengan slime-nya, bahkan Epsilon pun tidak menyadari akan hal itu. Nah, ketika sudah selesai memainkan piano, Dom langsung menghampiri Kageno untuk memberikan pujian, lalu bertanya siapa nama Kageno, bahkan Dom akan memberikan sponsor untuk Kageno. Sontak Epsilon berkata bahwa nama Kageno masihlah rahasia, dan karena masih terlalu dini, Kageno tidak akan menerima sponsor dari siapapun. Begitulah kata Epsilon. Tapi ketika mereka sedang mengobrol, lah ini si Kageno malah menggunakan mata tembus pandang, dan ketika melihat kotak perhiasan milik Dom, sontak Kageno langsung mencurinya. Namun kali ini bukan dengan slime, melainkan menggunakan benang. Scene berpindah pada sebuah ruangan istirahat. Kageno meminta izin untuk melihat-lihat istana ini. Tapi tiba-tiba seorang pelayan bernama Margaret siap melayani dan siap mengantar Kageno yang ia kagumi sebagai seniman. Jelas di sini Epsilon agak keberatan karena Margaret terlalu dekat dengan Sang Shadow. Namun ketika Kageno memperhatikan dan membandingkan dua ukuran melon yang berbeda, alias ukuran melon Epsilon mengempes karena sudah tidak terkandung slime, sontak Epsilon langsung membeku tak bisa berkata-kata.
Alhasil kini Kageno diantar berkeliling oleh Margaret. Nah, ketika di sebuah taman, Margaret terus menempel dan terus memuji Kageno yang hebat dalam memainkan piano. Kageno pun bergumam di dalam hati bahwa Kageno dianggap hebat karena teknik musik di dunia isekai masihlah jauh dibandingkan dengan Jepang. Padahal yang tadi dimainkan Kageno hanyalah biasa-biasa saja. Lantas Margaret terus memuji Kageno yang bisa membuat tuan patron tertarik sebagai sponsor, yang dimana Kageno akan mendapatkan gaji 100 juta jeni per tahun. Waduh. Namun tujuan Margaret yang sebenarnya di sini yaitu membujuk Kageno untuk menerima sponsor dari ayahnya, meski bayarannya cuma 50 juta jeni. Tapi ingat, Kageno bisa mendapatkan plus-plus lebih dari itu. Waduh, digoda terus itu si Kageno. Gue bingung harus ngomong apa sih. Ya, pokoknya mah di sini Kageno berusaha lepas dari Margaret. Seperti yang kita lihat, Kageno berusaha melepaskan genggamannya menggunakan teknik ngocok rahasia. Lalu ketika Kageno menanyakan keberadaan Rose, tiba-tiba Margaret langsung bersedih karena menganggap bahwa Kageno lebih tertarik kepada Rose. Lantas Margaret bercerita bahwa dirinya merupakan pelayan pribadi Rose dan dirinya sangat membenci Rose. Itu karena Rose yang cantik, baik hati dan pintar lebih memilih jalan berpedang bertentangan dengan Oriana. Dan semenjak Rose kembali, negeri ini semakin hancur. Ya, pokoknya di sini Margaret menjelek-jelekan Rose dan kembali membujuk Kageno agar menjadi pianis pribadi ayahnya. Dan lagi-lagi Kageno menggunakan teknik mengocok rahasianya supaya terlepas dari genggaman Margaret. Namun apa yang terjadi ketika akan pergi? Tiba-tiba datang seorang penjaga bernama Acuy. Acuy di sini tidak peduli dengan kehormatan Kageno sebagai musisi. Acuy terus berperilaku kasar terhadap Kageno karena Kageno telah merebut dan menggoda gebetannya yaitu Margaret. Ya, pokoknya mah di sini si Acuy sangat pede bahwa Margaret memiliki perasaan yang sama dengannya, padahal mah tidak. Dan ketika si Acuy menghayal, diam-diam Kageno pergi tanpa ketahuan. Ya, scene berpindah pada kamar Rose. Terlihat Rose begitu sedih dan panik karena kelakuannya demi melindungi sang ibu memicu permusuhan dengan para Chiwiseido. Dan dalam waktu yang dekat sudah dipastikan kerajaan Oriana akan menjadi panggung pertikaian antara sekte Diabolos dan para Shadow. Tiba-tiba ketika melihat Kageno yang sedang memanjat, sontak Rose langsung memeluk Kageno karena rindu yang sudah tak terbendung. Setelah itu mereka berdua pun akhirnya mengobrol. Terlihat Rose begitu kagum dengan perjuangan Kageno yang berusaha masuk ke istana ini. Namun ketika Kageno membicarakan soal pernikahan, Rose tidak mau membahasnya. Malahan Rose hanya berkata bahwa pernikahan tersebut benar-benar asli, bukan sekedar opini. Lantas sambil makan kue, Kageno belepotan mengatakan bahwa Rose harus mengingat janjinya. Bahkan sambil memakan kue, Kageno mencoba membujuk Rose bahwa kita adalah sama, lebih tepatnya sama-sama disepelekan di negeri ini dan harus berjuang sendirian. Lalu sambil memakan kue, Kageno memberitahu bahwa kita harus memilih jalan hidup sendiri. Dan Kageno mengerti perasaan Rose karena Kageno sama-sama memiliki impian yang sama yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Rose yang tidak memakan kue langsung teringat masa-masa kenangan bersama Kageno. Namun sayang kali ini Rose tidak bisa mengikuti impian masing-masing. Sontak Kageno mulai membujuk kembali memegang pipi Rose. Meski tangannya bekas kue, Kageno di sini tetap serius mengatakan bahwa seharusnya kita menghadang semua rintangan. Namun yang dilakukan oleh Rose saat ini seperti bentuk pasrah dalam hidup. Ya, pembicaraan pun mulai semakin dalam dan jauh semakin dalam. Yang dimana Kageno terus bertanya apa alasan Rose menikah dan apa alasan Rose membunuh sang ayah. Kageno di sini yakin di waktu itu Rose memiliki tekad yang kuat, tapi kenapa saat ini Rose malah pasrah dan menikah dengan Dom? Ayolah Rose, cepat jawab, jangan diam saja, kita itu perlu kepastian. Kasihan penonton kita kebingungan, bahkan tetangga sudah mulai olohok menunggu jawabanmu Rose. Ayolah Rose. Tapi Rose di sini malah tidak mau membahas itu, bahkan menyuruh Kageno untuk melupakan dirinya dan mencari kebahagiaan yang lain. Lalu tak berlangsung lama muncul Dom yang mencurigai Rose sedang berbicara dengan seseorang. Lalu ketika Dom akan mengusap air mata, Rose langsung menepaknya. Jelas Dom tidak terima dengan perlakuan Rose sebagai calon istri. Dan disinilah kita mulai paham ternyata Rose menikah hanya untuk melindungi sang ibu. Itu karena jika Rose tidak menikah dengan Dom, sang ibu akan mati berikut hancurnya kerajaan Oriana. Tapi coba kita lihat di sisi lain, sang ibu begitu nyantui sedang berdandan. Kembali pada Rose. Ketika Rose sedang diancam, Kageno yang berada di luar mendengar semua pembicaraan mereka. Dan sambil memakan kue, Kageno bergumam bahwa dirinya akan melakukan rencana B. Sambil menunjukkan sebuah cincin yang dicuri dari Dom. Ternyata cincin tersebut merupakan cincin pernikahan mereka.
Scene berpindah pada sebuah ruangan yang entah ruangan apa, yang pastinya di sini cuman ada Epsilon dan City. Ya, Epsilon di sini terheran kenapa bisa City gagal dalam misinya, dan hal itu merupakan pertama kalinya bagi City gagal dalam misi. Ya, di sini Epsilon cukup kecewa karena City merupakan kandidat yang akan bekerja langsung di bawah 7 Shadow. Namun Epsilon di sini memakluminya karena ia juga tidak menyangka akan mempertemukan Rose dengan ibunya. Perlu diketahui sebenarnya memang sudah lama para ketujuh Shadow mengetahui bahwa ibunya Rose terlibat dengan sekte Diabolos. Dan kali ini para Chiwi Shadow tidak bisa berbuat apa-apa untuk Rose. Itu karena yang akan mengurus Rose adalah Sang Shadow. Epsilon di sini sangat kebingungan apa tujuan yang sebenarnya dari Sang Shadow. Namun yang paling dikhawatirkan di sini yaitu legenda di kerajaan Oriana, yang dimana jika legenda itu benar-benar ada, maka Oriana akan hancur seketika dengan sosok mawar hitam. Dan gawatnya mawar hitam tersebut dapat dibuka dengan menggunakan cincin sebagai kunci. Tapi pembicaraan langsung terhenti ketika Kageno masuk ke dalam ruangan setelah selesai mandi. Sontak kedua Chiwi ini langsung melayani Kageno layaknya raja, yang dimana City sibuk menyuapi buah-buahan sedangkan Epsilon sibuk memijit Kageno. Ya, kedua Chiwi ini sangat senang mendapatkan momen seumur hidup melayani Sang Shadow, dan ternyata City di sini mengetahui sosok Kageno adalah Shadow. Lantas Kageno berkata bahwa masalah Rose telah selesai, bahkan menganggap kalau masalah Rose bagaikan disentil langsung beres. Jelas kedua Chiwi semakin bangga dan semakin kagum, terutama City dengan keedanan Sang Shadow yang terlalu edan banget. Sementara itu di sisi lain, Dom tengah berbicara dengan Mordred. Mereka berdua membicarakan soal mawar hitam yang akan menjadi kunci kekuatan Gultus. Namun Mordred di sini memperingatkan Dom untuk berhati-hati karena para tikus sudah mulai menyelinap ke negeri ini. Sontak Dom meyakinkan Mordred bahwa misinya akan segera berhasil karena cincin yang dianggap sebagai kunci sudah berada di tangannya. Jelas Mordred sangat kagum dan akan menjanjikan sebuah kursi untuk Dom. Ya, di sini Dom sangat senang karena kejayaannya akan segera bangkit, dan Dom malah menantang Sang Shadow. Waduh, si Dom lucu amat ya. Dia tuh nggak tahu bahwa cincin yang ada di dalam kotak itu sudah hilang dicuri sama si Shadow, bro. Apaan tuh? Ada Chiwi manggil si Dom, tapi bukan Rose, bro. Sepertinya ibunya Rose deh. Waduh, itu artinya. Dapat anaknya sekaligus ibu mertua, Bang. Iya, lanjut. Sementara itu di sisi lain, kita diperlihatkan pergerakan Jeta bersama para Numbers langsung menyusup ke dalam sebuah fasilitas rahasia milik Diabolos untuk mengambil pedang ajaib milik kesatria Ron. Namun sayang pedang tersebut sudah dibawa oleh pemiliknya. Ya, menurut Jeta, Oriana akan segera berakhir. Namun Jeta tetap yakin bahwa semua ini akan berjalan sesuai dengan keinginan Sang Shadow. Esok harinya ketika Epsilon sedang menampilkan skill pianisnya, Kageno hanya duduk nyantui sambil ngopai. Kageno bergumam menyimpulkan pembicaraan yang kemarin, yang dimana Rose melakukan semua itu hanya demi melindungi ibunya yang sedang disandra oleh Dom. Itu artinya solusinya cuma satu, yaitu bebaskan ibunya dan kelahiran sang tirani pun akan terwujud. Tiba-tiba Margaret datang lagi tuh, menggoda lagi Kageno tuh, bahkan menjelek-jelekan si prajurit alias si Acuy. Lalu ketika Margaret semakin dekat dengan Kageno, muncullah itu si Epsilon mencoba menyelamatkan Kageno. Tapi mereka berdua malah perang dingin layaknya Chiwi yang sedang memperebutkan satu cowok. Lantas untuk membebaskan dari situasi saat ini, Kageno melepaskan semua bajunya lalu menghilang. Pertanyaannya, kemana hilangnya si Kageno? Ya, ternyata si Kageno langsung tampil memainkan piano tanpa cangkang. Alhasil Margaret kini dimarahin oleh pelayan lainnya. Ya, sementara Kageno kembali mengobrol dengan Epsilon. Epsilon di sini terheran kenapa para bangsawan Oriana begitu santai, padahal sebentar lagi akan terjadi peperangan. Epsilon berasumsi bahwa bangsawan Oriana memang sudah tidak menyukai kekerasan semenjak kemunculan mawar hitam di dalam sejarah Oriana. Sontak Kageno langsung teringat dengan para om-om yang edan memakai tato lambang mawar hitam. Haduh, ternyata si Emas dan Quinton, bro. Tapi menurut Kageno bukan itu deh yang dimaksud mawar hitam oleh si Epsilon. Lantas Kageno menyatakan bahwa dirinya akan melihat sendiri mawar hitam itu. Sontak Epsilon agak kaget karena mawar hitam yang dimaksud teramat berbahaya. Namun Epsilon tetap yakin dan akan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Kageno alias Sang Shadow. Nah, setelah itu Kageno langsung pergi berjalan di dinding dengan santuinya. Dan hal pertama yang harus dilakukan oleh Kageno yaitu memeriksa apa yang akan dilakukan Sang Ratu saat ini. Dan sungguh tidak disangka ketika diperiksa, terlihat Sang Ratu sedang adu jigong dengan Dom. Bahkan mereka berdua itu berencana akan membunuh Rose setelah resepsi pernikahan telah selesai. Dan Dom berjanji akan menikahi Sang Ratu. Ya, Kageno di sini cukup terkejut dengan plot twist dalam dramanya kali ini, yang dimana telah terjadi kisah NTR.
Maka dari itu Kageno harus mengubah alur dramanya. Dan meski agak rumit, namun kisah ini akan semakin edan jika Rose mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, dan sang tirani akan lahir dengan kemurkaan yang meluap. Di sisi lain, lebih tepatnya di kamar Rose, terlihat Margaret begitu judes melayani Rose yang dianggap sebagai pengkhianat Oriana. Rose di sini memaklumi kelakuan Margaret, dan Rose akan tetap melanjutkan semua ini demi sang ayah dan sang ibu. Lalu ketika sedang melamun, tiba-tiba muncul sang Shadow langsung menyeruput kopi milik si Rose. Jelas Rose terkaget bukan karena kopinya bro, melainkan karena mengira sang Shadow akan menghukumnya. Sontak Rose langsung meminta maaf meski kopinya diseruput oleh si Shadow. Lalu tiba-tiba sang Shadow meminta Rose untuk ikut sebentar, karena sang Shadow akan menunjukkan sebuah kebenaran. Dan sungguh tidak disangka, Rose diperlihatkan dengan dua insan yang sedang melakukan QQ cukuruku, lebih tepatnya Dom bersama sang ibu. Sontak Rose langsung muntah-muntah tak percaya dengan kejadian ini. Lantas sang Shadow berkata, "Terimalah kebenaran ini, apa yang kau lihat, apa yang kau genggam, lepaskanlah pedang pemberontakan wahai sang tirani." Tapi si Rose malah pingsan tuh. Alhasil sang Shadow menggendong Rose kembali ke kamarnya. Singkat cerita, ketika Rose terbangun, Rose langsung dilema dan bertanya-tanya apa arti dari semua yang telah ia lakukan. Rose terus menangis tanpa henti meminta waktu untuk diulang kembali. Lalu tiba-tiba terdengar sebuah dentingan piano yang pernah dimainkan oleh sang Shadow. Namun kali ini berbeda, dentingan piano tersebut dimainkan oleh sang pujaan hati yaitu Kageno. Rose di sini serasa ingin lari bersama Kageno ke tempat yang jauh, karena Rose di sini sudah tidak ada artinya. Telah membunuh ayahnya, dikhianati oleh ibunya, mengkhianati Shadow Garden, dan telah dibuang oleh rakyatnya sendiri. Ya, Rose di sini sangat yakin akan bisa bahagia bersama Kageno selama-lamanya, karena Kageno adalah satu-satunya orang yang masih mau menerima Rose. Lantas Kageno berkata bahwa dirinya sangat menyukai musik ini, yang dimana musik ini mempermudah untuk melihat dunia. Dan Kageno telah membelah dunia menjadi dua, yaitu dunia untuk sesuatu yang berharga dan yang tidak. Waktu adalah sesuatu yang terbatas dan kemampuan pun juga terbatas. Maka dari itu Kageno akan mempertaruhkan semuanya demi sesuatu yang berharga dan membuang yang tidak berharga. Namun untuk melakukan semua itu banyak hal yang mengganggu sehingga menyembunyikan sesuatu yang berharga itu. Lebih tepatnya dunia ini yang terlalu bersinar seakan-akan membuat manusia mudah kehilangan dan mudah lupa dengan sesuatu yang berharga itu. Maka dari itu dunia cukup disinari oleh bulan saja, karena dengan begitu kita takkan kehilangan apa yang berharga dan kita hanya bisa melihat sesuatu yang berharga itu. Lantas Kageno bertanya, "Apa yang kau lihat di dunia yang hanya diterangi cahaya bulan?" Sontak Rose terkaget dan tiba-tiba Kageno menghilang meninggalkan sebuah cincin. Rose menyimpulkan bahwa semua perkataan Kageno seolah-olah telah menganggap Rose sebagai sesuatu yang berharga itu, dan cincin ini sebagai bukti untuk melamar Rose. Scene berpindah pada tempat pemandian. Kageno terkaget ternyata cincinnya telah hilang. Meski begitu Kageno tidak peduli karena tujuannya telah tercapai, yaitu membangkitkan sang tirani untuk memberontak. Lalu tiba-tiba ketika akan mengambil gayung, ada Epsilon ikut mandi. Ya, di sini Kageno sempat terkejut melihat pertumbuhan Epsilon yang semakin berkembang dan membekah, meski tanpa ada kandungan slime di dalam melonnya gitu. Dan di sini Kageno memuji hingga Epsilon jadi malu. Jadi malu deh. Ya, di sini Kageno mengabarkan bahwa dirinya sudah menyerahkan kunci, yang dimana singa akan bangkit ketika upacara pernikahan. Jelas di sini Epsilon terkaget dan saya pun ikut kaget. Apa maksudnya coba? Ya bang, apa maksudnya melon bang? Bukan itu, makin pusing. Singkat cerita, acara pernikahan pun tiba. Para warga mulai berontak menentang pernikahan Rose. Sontak para prajurit langsung mengeksekusi mereka-mereka yang menentang pernikahan ini. Sementara itu di dalam istana, Dom begitu sangat yakin bahwa tujuannya saat ini akan sukses setelah semua yang telah ia lakukan selama ini. Dimulai dari menggoda sang ratu agar bisa menjadikan sang raja sebagai boneka, dan terakhir yaitu Rose. Itu karena sang raja Oriana telah merancang trik di dalam sebuah cincin, yang dimana sang raja telah mengubah warisannya menjadi untuk Rose, dan agar Dom menjadi pewaris cincin, Dom harus menikah dengan Rose lalu memasukkan darahnya ke dalam garis keturunan raja, dan Dom juga akan mendapatkan kursi sebagai kenaik Oprone. Namun apa yang terjadi ketika mengecek cincinnya? Ya, jelas di sini Dom sangat terkaget karena cincinnya telah hilang, dan tiba-tiba Mordred menghubungi mengatakan bahwa Dom harus bersiap mendapatkan kursi ke-12 round. Ini balepotan. Makin paniklah itu si Dom, bahkan tidak bisa berkata apa-apa karena cincinnya telah hilang.
Singkat cerita, upacara pernikahan pun dimulai. Terlihat sang ibu begitu ngantuk menunggu upacara ini selesai dan sang ibu tidak sabar untuk menikah dengan Dom setelah ini. Namun apa yang terjadi ketika mengucap sumpah pernikahan? Tiba-tiba Rose dengan tegasnya menolak pernikahan ini. Bahkan Rose membeberkan kebusukan Dom selama ini, yang dimana Dom telah menodai sang ibu bahkan berniat menggulingkan kerajaan Oriana. Jelas semuanya tidak percaya karena Rose tidak memiliki bukti apapun. Lantas Rose berkata bahwa dirinya tidak memerlukan bukti karena Rose akan bersama sang pujaan hati. Sontak Rose menunjukkan cincin tunangannya dari Kageno lalu memakainya. Namun tiba-tiba ya, muncullah sebuah sinar menjulang ke langit lalu memunculkan sebuah rekaman pernyataan dari sang raja sebelum meninggal. Sang raja mengatakan bahwa yang membuat dirinya kehilangan kesadaran akibat obat merupakan ulah dari Dom, dan kekuasaan kerajaan akan diserahkan kepada orang yang paling dipercaya, yaitu Rose, putri dari sang raja. Jelas para bangsawan pendukung Dom mulai panik dan akan beralih memihak Rose untuk menyelamatkan diri. Lalu di akhir rekaman, sang raja berkata bahwa dirinya yakin Rose akan membawa negeri ini ke jalan yang benar, dan sang raja di sini sangat menyayangi Rose. Sontak Rose langsung terharu berlinang air mata. Sementara itu Dom marah-marah karena rencananya telah gagal. Ditambah lagi para pendukung mulai memihak pada Rose. Lantas Rose langsung menghunuskan pedangnya dan akan menghukum Dom secara langsung. Namun tiba-tiba ya, muncullah Mordred langsung memenggal Dom dan sang ibu dalam sekejap. Ternyata rencana Mordred hanyalah cincin yang dipangkai Rose untuk membuka pintu portal. Dan tiba-tiba ya, muncullah sang legenda yaitu Mawar Hitam. Dan di dalam Mawar Hitam tersebut muncullah sang Raja Agung dari dunia iblis keempat yaitu Ragnarok. Jelas Rose dan para warga sangat terkejut karena Oriana akan segera berakhir. Namun tiba-tiba kepala Ragnarok tersebut langsung terpotong. Itu karena sang Shadow telah tiba. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di kediaman Mitsugoshi, Appa menerima laporan dari New perihal kemunculan sang Mawar Hitam yang menjadi ancaman negeri Oriana. Lantas Eta bertanya apakah harus kita mengirim kapal agar cepat sampai di sana? Appa menjawab tidak usah karena di sana sudah hadir sang Shadow. Kembali pada sang Shadow, sungguh tidak disangka Ragnarok bangkit kembali memulihkan tubuhnya yang telah terpotong, bahkan memunculkan para bebenyit. Lantas Mordred yang pede akan menang bertanya, siapakah kau berani-beraninya mau melawan Ragnarok? Sontak sang Shadow memberi aba-aba pada seluruh pasukan untuk memperkenalkan diri sebagai Shadow Garden. Melihat Rose yang kebingungan, sang Shadow menyuruh Rose untuk menyelesaikan tugasnya sampai akhir sebagai pemimpin Oriana. Sementara sang Shadow akan menghabisi Ragnarok yang dianggap ancaman. Lah ini si Mordred malah menganggap Shadow bodoh karena terlalu pede bisa mengalahkan Ragnarok. Sontaklah Beta dan Epsilon bertaruh siapa yang bodoh di sini. Epsilon dan Beta menyatakan meski Mordred memiliki pedang ajaib tetap akan mati di tanganku. Tapi sebelum itu Beta dan Epsilon akan menggali informasi dari Mordred. Lalu tiba-tiba ya, sungguh tidak disangka pedang ajaib ternyata memiliki tebasan yang tak kasat mata. Lantas Mordred menyombongkan semua kekuatan yang dimilikinya. Tapi Epsilon dan Beta malah balik menghina, yang dimana Mordred hanyalah sosok manusia yang bergantung pada barang curian, yaitu pedang ajaib milik bangsa Elf. Bahkan Mordred hanyalah sosok manusia yang pengecut bergantung pada artefak yang dipakai. Sontak Mordred murka langsung menyerang, namun semua serangannya dengan mudah ditangkis. Epsilon kembali menegaskan berikan semua informasi jika tidak ingin merasakan sakit. Sementara itu di sisi lain, Rose bertugas menyelamatkan para warga dari serangan para bebenyit Ragnarok. Untungnya para Ciwinamers ikut membantu. Tiba-tiba Margaret datang menghampiri. Sontak Rose langsung memerintah untuk mengevakuasi penghuni istana ke dalam ruangan bawah tanah. Margaret yang tadinya sangat judes kali ini mulai menurut, bahkan menganggap Rose sebagai pemimpin Oriana. Jelas hal tersebut membuat Rose terharu. Lalu apa yang dilakukan sang Shadow saat ini? Ya, seperti yang kita lihat, dua kekuatan yang sangat kuat saling beradu. Di sini Ragnarok bertarung dengan seserius mungkin, tapi di sini Shadow tetap santuy, bahkan hanya mengkhawatirkan poninya yang terbakar. Dan tiba-tiba
Ya, kembali pada Rose yang sudah beres mengevakuasi para warga. Mengenai soal Ragnarok, Rose percaya terhadap Sang Shadow. Lalu yang menjadi ancaman saat ini baginya yaitu Mordred si pemilik pedang ajaib. Tiba-tiba Mordred terjatuh 3 lepak di hadapan Rose. Ternyata Mordred masihlah lemah, tidak sanggup melawan Epsilon dan Beta. Lantas Epsilon menyindir, jangan mengeluh dan beralasan karena kalah, dan gak usah pede hanya karena punya artefak yang seperti mainan bocil FF. Lah ini si Mordred masih saja gak mau kalah, mengatakan bahwa sebentar lagi kalian akan dihancurkan oleh sosok Ragnarok yang terkuat dan ter-OP. Sontaklah Beta angkat bicara mengatakan bahwa pemikiran dan harapan Mordred terlalu jauh dan sangat terlalu awam mengenai kekuatan Sang Shadow. Maka dari itu sambil menunggu, alangkah baiknya Mordred memberikan informasi mengenai mawar hitam, bintang magis dan juga kultus. Dan karena Mordred tidak mau memberitahu, Epsilon langsung menyindir, bukankah kamu tuh udah pede bakalan membunuh semua orang di sini? Gak apa-apa kali informasinya bocor, saat ini kan kamu udah yakin kita bakalan mati. Oh, atau mungkin kamu takut ya kalau Shadow yang menang. Nah, disitulah Mordred akan menjelaskan sebelum para Shadow akan musnah. Kepedean. Tapi bro, mari kita simak dulu penjelasan dari si Mordred. Pertama-tama Mordred memberitahu bahwa di dunia ini terdapat dunia lain, lebih tepatnya dunia yang berbeda berada di dimensi lain. Misalnya dunia es, dunia racun, dunia api, dunia kematian, bahkan dunia para binatang yang dipenuhi kekuatan magis. Dan dunia tersebut disebut sebagai alam, termasuk dunia yang sedang dipijaknya saat ini. Dan alam terus berputar mengelilingi suatu titik, namun sayang titik yang di tengah itu belum terungkap. Bisa jadi titik itu merupakan dewa. Menurut Mordred itu tidak penting, karena yang penting di sini yaitu dunia yang dikelilingi alam. Semua alam mengikuti garis, bahkan terkadang terjadi tabrakan, dan ketika alam terjadi tabrakan akan saling berhubung. Contohnya, Mordred pernah meneliti sebuah lapisan kuno planet ini, yang dimana Mordred telah menguak sebuah fakta bahwa pada zaman dahulu kala dunia ini tidak terdapat energi magis, dan tabrakan itu mengakibatkan mengalirnya energi magis dari dunia lain, dan hal itu terjadi di 10 juta tahun yang lalu. Imbasnya zaman purba telah tergantikan dengan penghuni baru yaitu manusia. Tapi teori tersebut masihlah banyak yang dipertanyakan. Apakah manusia tumbuh dan berkembang biak di dunia ini, atau mungkin manusia datang dari dunia lain? Dan bahkan ada juga yang menghilang dari dunia ini. Ya, hal itu masihlah dalam misteri yang belum terungkap. Bahkan pernah juga ada kejadian pulau kerajaan yang bernama Atlantis tiba-tiba menghilang. Lalu dari manakah munculnya iblis Diabolos? Apakah dia datang dari dunia lain? Mordred bilang bukan, karena sebenarnya Diabolos tercipta dari dunia ini, dan dunia ini merupakan alam awal mula. Lebih tepatnya Diabolos bisa dibilang sosok iblis yang menciptakan alam. Terbukti dari sebuah kebijakan yang berupa mawar hitam yang sebenarnya merupakan gerbang buatan menuju alam. Kemudian Mordred bercerita bahwa Oriana tidak sengaja pernah membuka gerbang mawar hitam di waktu dulu. Imbasnya binatang iblis yang dipenuhi energi magis bermunculan membunuh 10.000 tentara Pegalta dalam semalam. Kemudian pasukan Mordred datang membantu menutup gerbang tersebut menggunakan alat ini. Maka dari itu sudah sewajarnya kultus meminta bayaran, yaitu darah kerajaan, lebih tepatnya Rose. Akan tetapi waktu itu sang raja menolak. Imbasnya yaitu kejadian saat ini. Maka dari itu untuk saat ini Mordred begitu pede akan membangun kerajaan baru setelah para Shadow mati dibunuh oleh Ragnarok. Namun tiba-tiba ya, Mordred di sini begitu terkejut melihat Sang Shadow yang begitu mudah mengalahkan Ragnarok. Ini mustahil, ini tidak masuk akal, begitulah kata si Mordred. Lantas Mordred mulai stres, menganggap ini cuman mimpi, ini cuman hayalan. Sontak Mordred yang tidak mau menjadi mimpi buruk langsung berubah jadi monster melawan Sang Shadow. Akan tetapi Shadow hanya menghela napas menyebut Mordred karya yang gagal. Jelas Mordred marah langsung menyerang. Akan tetapi si Mordred malah dihajar habis-habisan oleh Sang Shadow sambil berkata bahwa binatang iblis lebih pintar, yang dimana mereka merasakan takut terhadap makhluk yang lebih kuat. Ya, sungguh tidak disangka Sang Shadow menghajar Mordred hingga keluar angkasa. Lantas Shadow mulai ceramah, konon manusia yang edan akan dihukum oleh dewa dengan guntur yang dijatuhkan dari surga. Semua orang terpesona akan keagungannya dan ingin mereplikanya, dan mengatakan bahwa kita membutuhkan kekuatan itu, kita harus memperoleh kekuatan itu. Hingga akhirnya manusia pun berhasil menciptakan kekuatan tersebut. Contohnya energi nuklir antara proton dan neutron yang membuat inti atom membelah. Intinya menciptakan ledakan penghancur yang luar biasa.
surga. Dan jauh di surga sana sebenarnya terdapat penghancur yang kuat, dan hal itu adalah sesuatu yang harus dilampaui oleh Sang Shadow. Lantas setelah merasakan dan menyaksikan dunia ini, bahkan berkat kehadiran Mordred, Sang Shadow akhirnya sadar dan mengingat kembali tujuan ambisi pertamanya, yaitu bukan menahan nuklir melainkan menjadi nuklir, bukan untuk menahan penghancur dari surga melainkan menjadi penghancur surga itu sendiri. 遊びは終わりだ。アイムアトミ。あなたの選択なのね。よ、それ。 Ya, sungguh tidak disangka ayam atomik kali ini adalah yang paling dahsyat hingga menyinari seluruh dunia ini. Lalu tiba-tiba muncul sebuah lubang portal. Kageno yang iseng pun mulai menyentuhnya, dan tiba-tiba Kageno terserap masuk ke dalam lubang tersebut. Kemudian Shin berpindah pada sebuah dunia yang hancur, dan yang bikin kaget tetangga, dunia ini bukan isekai melainkan dunia asal dari Kageno, yaitu bumi. Terbukti dari kehadiran sosok Nishino yang sangat membenci Kageno yang merupakan siswa peringkat terlemah paling rendah maksudnya mah. Namun bedanya kali ini dunia ini sedang hancur dan Nishino memiliki sedikit energi magis. Lalu tiba-tiba muncul lagi dua begal yang pernah menculik Nishino. Dan saat ini Nishino kembali terculik oleh dua begal ini. Bedanya kini si penculik memiliki wujud agak beda tapi orangnya sama. Dan seperti di season 1, Nishino diselamatkan oleh Kageno, namun bedanya kali ini Kageno berwujud shadow. Tamat, ending yang membagongkan sekali. Satu pokoknya mah. Woi, apa ini masa sampai sini doang? Aduh, gue penasaran bro, ini endingnya nanggung banget. Satu pokoknya mah. Udah bang, sabar bang, sabar. Kita tunggu aja season 3-nya bang. Kalau nanggung begini berarti season 3-nya itu nggak akan lama bang. Iya sih benar juga. Ya gue harap 2024 langsung dirilis tuh season 3-nya. Soalnya seru banget ini anime bro. Nah, gue mau tanya nih, pesan apa sih yang kalian dapat dari anime ini? Menurut gue anime ini keren. Pesannya cukup mengena di hati gue bro. Ada dua hal. Pertama, soal kekuatan pinjaman atau orang-orang yang menggunakan artefak untuk menambahkan kekuatan, seolah-olah mengingatkan kita untuk menjadi diri kita sendiri tanpa harus memanfaatkan orang lain atau berharap pada suatu benda. Lalu kedua, Kageno bertujuan dan berambisi menjadi nuklir daripada berharap mendapatkan nuklir atau mengatasi nuklir. Seolah-olah mengingatkan kita untuk menjadi sesuatu yang menjadi harapan dan yang diinginkan. Contohnya, daripada berharap pertolongan, mending jadi orang yang menolong. Daripada berharap dikasih uang, mending jadi orang yang memberi uang. Daripada berharap uluran tangan, mending jadi orang yang mengulurkan tangan. Ingat, tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Dan daripada dibonceng, mending saya yang nyetir. Ya, begitulah maksud Sang Shadow menurut gue. Jadi menurut kalian gimana?